Di dalam Lukas 2, ya, anak Maria disebut sebagai Kristus, betul? Betul? Kristus. Tapi Oke, dan dia terus Kristus yang sejak lahir. disalibkan itu anak siapa? Yang disebut Kristus? Itu yang saya tanya samamu, anak siapa itu? Siapa? Anak Maria. Iya. Anak Maria Kristus Oke, sudah sekarang lahir. kalau Dia sudah saya udah jawab Kristus. itu anak Maria. Saya udah jawab itu anak Maria. Menurut kamu Yang anak- lahir anak itu siapa? Kristus. Menurut kamu anak Yang siapa? lahir. Iya, jadi menurut kamu Yang anak lahir siapa? itu Kristus. Jadi anak menurut kamu Maria. anak siapa yang disalibkan itu, Kisah Rasul itu? Yang disalib itu tidak diketahui, justru saya Nah, bertanya. kalau kamu tidak Itu mengetahui anak siapa yang siapa? disalibkan, berarti kamu tidak bisa berargumentasi itu bukan anak Maria, jeder. Lah, anak Maria disalib itu. Sorry, Kalau anak Maria kamu itu tidak lahir bisa sudah membuktikan Kristus. siapa yang disalibkan, Ih, berarti kamu tidak bisa Seperti memberikan Paulus dia argumentasi bahwa licik. itu Memang liciknya. kok licik, karena Memang kamu yang licik nggak bisa minta jawab ampun. pertanyaan saya. Memang Kamu- licik. Kamu logical fallacy Licik cuma. sekali. Licik sekali. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu. Yesus Kamu itu logical fallacy. Yesus itu Kenapa? Yesus itu dia Kristus dari sejak kapan? Sejak kekekalan dia adalah Kristus. Ah, dia Kristus. Itu Sejak yang kekekalan, disalib. kamu sepakat atau tidak? Itu yang disalib. Siapa? Sejak Kenapa kekekalan baru dia dilantik adalah Kristus? Betul, saya percaya dia kekekalan dia adalah Itu Kristus. yang Kamu sepakat atau disalib tidak? itu kenapa? Selesaikan dulu. Yang disalib. Dengar, Kamu yang disalib itu menanyakan kenapa sejak kapan nanti dia jadi adalah Kristus? Kamu bilang Setelah sejak dia kapan disalib. adalah Kristus. Pertanyaan saya. Dia siapa yang nanti disalib baru Kristus? Boleh saya Itu jawab? siapa? Oke. Di situ Dari ada khotbah Petrus. Khotbah Petrus, dia ingin meyakinkan orang bahwa Yesus yang disalibkan itu harus kau jadikan Tuhan. Iya. Kan Yesus, karena Kristus itu adalah menggenapkan Di situ bukan segala begitu nubuatan. dalilnya. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Sekarang kita ke Dalilnya poin. tidak begitu. Kamu udah bertanya, saya Dalilnya jawab. jelas Giliran saya mengatakan. tanya. Jadi seluruh Israel harus tahu dengan Giliran pasti. saya bertanya, dengan boleh? pasti bahwa Giliran saya Tuhan bertanya, telah. Dengar, Tuhan Gak telah mau menjadikan ditanya, Yesus ya. menjadi Kristus. Coba. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Pertanyaan saya belum kau Karena kamu takut selesaikan. ditanya cuma. Pertanyaan saya belum kau selesaikan. Mana jawabanmu? Kamu Jawabanmu takut yang saya minta. ditanya. Karena kamu takut ditanya. Saya Juma. tidak takut ditanya. Saya bukan Oke, sekarang takut saya tanya ditanya. kamu udah. Sekarang giliran saya Kamu tanya dimenangkan saat itu karena kasus Gak usah ini. bahas. Maka kamu Saya tanya harus kamu. mempertanggungjawabkan Saya permasalahan tanya saya. kamu sekarang Juma. Saya tidak Kalau- butuh pertanyaan, saya butuh Berarti jawaban. kamu nggak mau ditanya. Saya butuh jawaban. Bukan saya nggak mau ditanya. Kamu merasa menang. Karena kamu takut ditanya, gak ada ilmu. Pertanyaan saya sudah sangat jelas. Apa pertanyaan saya waktu itu samamu? Yesus Kristus dari sejak lahir. Ada Kristus yes. baru yang nanti jadi Kristus setelah Kristus baru dari disalib. mana? Pertanyaan saya. Kristus baru dari siapa? Ya sama seperti Paulus. Paulus juga Kristus Saya baru. tanya, Kristus baru. Di mana ayat Alkitab Paulus adalah Sama Kristus? seperti Paulus. Di mana ayat Alkitab Paulus adalah Kristus? Saya mau tunjukkan. Tunjukkan. Saya tunjukkan. Tunjukkan. Oke, Dinda, buka Roma 16 nomor 7. Oke, kita kasih Roma 16 Alkitab nomor Sabda. 7. Oke. Jadi posisi orang yang disalib itu sama posisinya dengan Paulus. Kristus palsu. Secara Paham kau? eksplisit kata. Kan, tidak usah Berapa? menangis. Tunggu dulu. Secara Roma 16. Kuliah. Berapa? Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Secara Makasih, eksplisit. ya. Nangis kau di sini. Sekarang kau nangis deh. kupermalukan saatmu ini. Ini Kupermalukan hari kau. sialmu Kau lihat ini. ini. Hari sialmu. Hari sialmu. Salam Ini kepada hari Andronicus, sialmu. Yunais, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dibicarakan bersama-sama aku, Alkitab yaitu Sabda, orang-orang yang besarin, terpandang di besarin. antara para rasul, ya, dan yang telah menjadi Ya. Kristen sebelum aku. Di mana Paulus disebut sebagai Kristus di sini? Kristen di situ bahasa Yunaninya apa? Kristen. Kristen artinya Mulai Kristus. kupermalukan kau. Kupermalukan. Woi, Mana tidak coba Paulus Kristen itu bahasa Yunaninya, Pak? Kristus. Aduh. Bahasa Yunaninya Kristen di situ apa? Kristianos. Kristos. Kristianos. Bukan, Bro. Bukan. Sekarang kamu bisa bedakan. Kristianos. Kamu Ini bisa bedakan. Kristus, Kamu- Kristus. Saya tanya kamu. Sekarang Juma, coba Oke. kamu dengar. Saya tanya kamu. Apa perbedaan dan definisi Kristen dan pengikut Kristus? Kupermalukan kau. Diam kau. Diam. Nah, kau jawab, diam kau. Kau yang diam. Kau yang diam. Kau yang diam. Saya Kau itu yang teks Yunaninya, Bunda. Kan Paulus itu ngaku Kristus. Saya tanya,
Apa Kau perbedaan Kristen dengan kupermalukan pengikut Paulus Kristus? itu ngaku Kristus. Apa perbedaan Kristus Tidak ada dengan kata Kristen di situ. Tidak ada kata Kristus di Tidak ada situ. kata Kristen gimana? Woi, Kristus Gurunda. Yang Kristus. ada adalah Kristus. Apa ini? Itu, tuh, Woi, Kristus. Wah, Itu terjemahan salah, tuh yo. Kristus. Beda. Yang bukan benar Kristianos, adalah Kristus. Saya tanya kamu. Wah. Hei, itu terjemahan Terlalu yang gampang, salah. Juma. Boleh saya Terjemahan yang benar adalah Kristus. Paulus mengaku Saya tanya Kristus. kamu. Jedar. Saya tanya kamu. Kristus itu. Ketepak. Boleh saya jawab? Roma 16 nomor 7 Paulus Boleh mengaku saya jawab? Kristus. Boleh Silakan. saya jawab? Oke. Silakan. Kamu bisa bedakan pengikut Kristus dengan Kristus gak? Bisa dong. Apa pengikut Kristus dengan Kristus? Pengikut Kristus itu Kristus, Kristen. Sedangkan kalau Kristus itu adalah orang yang diurapi, Oke. Kristus. Sementara Kristen orang yang mengikuti Kristus. Sedangkan Oke. original teks Roma 16 Siapa yang nomor 7 mengurapi itu bukan Kristus? Kristen. Siapa yang bukan mengurapi Kristen. Kristus? Paulus itu mengaku Kristus. Siapa yang Kau mengurapi jangan Kristus? kemana-mana. Ya. Kenapa kau kemana-mana? Siapa yang mengurapi Kristus? Nih, kau Saya perhatikan nggak Goldian kemana-mana. nih. Saya ingin ajar kamu. Saya ingin sekolahkan kamu. Perhatikan Siapa nih yang Goldian. mengurapi Kristus? Dinda. Oke, Golunda. Kenapa memanjang Kamu begini? diskusi dengan saya. Jangan Goldian. Gini. Coba. Ini kau lihat Oke. data nih. Kau lihat data orang cuma kau orang perhatikan bodoh, baik-baik cuma orang dengan bodoh, saya, orang cuma tolol. dengan saya Nih, baik-baik. nih. Jangan kemana-mana Coba cuma baca. dengan saya. Baca. Dinda Goldian terjemahan Kamu baru. dengan Oke. saya berani atau tidak Juma? Salam Ini kepada kau baca. menjawab Ini kau kenapa baca. dia Ini nggak kau bisa baca. Ini kau baca. Ini kau baca. Diem dulu. Ya, aku bacain Ini kau baca. Bibelmu. Ini kau baca. Salam kepada Versus satu dengan saya. gua ngebacain doang. Oke. Dibacakan ini, Dek. Kau bacakan ini, Dek. Ini, Dek. Oke. Ini, Dek. Orang Silakan. dongok, bodoh, tolol. Salam Ini. kepada kamu yang Androkinus. karena apa? Kamu nggak ngerti Ini, bedanya nih. Kristus dengan Diam Kristus. RK ya. Diam dulu, Salam diam, kepada diam dulu, Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang Diam yang dulu, terpandang dongok, di dongok. antara para rasul-rasul kamu yang dongok. dan yang telah Kamu yang dongok. menjadi Jangan Kristen sebelum aku. Buka masker. Kristen, dengar. Dan yang telah menjadi Kristen. Pertanyaankan saya. masker Kata itu. Kristen di sini, dengar. Kata Kristen di sini original apa? teksnya menggunakan kata apa? Jawab. Semuanya Kristus Gurunda. Kata Cuma Kristen di di TB sini. doang Kristen. Semuanya Kristus ya. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya Goldian. Saya tanya RK ini si bodoh ini. Kata Kristen di sini Kamu original yang bodoh, teksnya apa? kamu yang on nggak sekolah. Saya ulang lagi, ini ketiga kalinya. Kata Kristen di sini original teksnya apa? Kristianos. Apa? Kristianos. Kita Kamu buktikan. bisa bedakan Kristus dengan Kita kamu bisa buktikan. bedakan Kristus dengan Kita buktikan Saya apakah buka Latin. Kristianos atau Kristus. Saya buka Latin. Oke. Saya buka Latin ya. Oke. Buka Dinda Goldian yang tadi. Buka Dinda yang tadi. Oke. Kata Kristen tekan angka berapa? Gampang itu. Angka Kenapa ini kemana-mana ya? Gurunda. Tinggal ke bawah, Dek. Tinggal ke bawah, Dek. Oke. Tinggal ke bawah. Buka baik-baik. Buka baik-baik di Bible Hub-nya. Tinggal ke bawah, Dek. Buka Tinggal ke baik-baik di bawah. Bible Hub. Jangan ikut mau kamu. Buka di Angka. Bible Hub-nya. Buka di Bible Hub-nya. Nah, angkanya mana kata Kristen itu? Ini, Jangan, ini, jangan, ini. kata Kristen Jangan, tadi. jangan. Kamu Nah, jangan tuh. bohong. Tuh, Kamu tuh. bohong. Kamu Tuh, bohong. tuh, tuh. Tuh. Buka Tinggal Bible diklik. Hub-nya. Tinggal diklik ini. Kristus tinggal Gurunda. Tinggal diklik. Woi, Kamu Kristus. Itu konkordasi. Woi. Itu konkordasi. Wih, Kristus. Pelafalan Kristus. Itu Weh. Kristen. Itu konkordasi Juma. Kamu bohong. Konkordasi. Gimana ada konkordasi dalam Yunani itu? Itu Roma 16 itu ya. jelas Kristus. Jedar. Mate konerka. Pembohongnya Malu. luar biasa. Mate konerka. Malu. Apa? Malu apanya? Nggak malu malunya. saya. Saya Ternyata nggak malu. Paulus Karena itu apa? Kamu Kristus. memecat itu konkordasinya. Ternyata Paulus itu Kristus. Hei. Ternyata Paulus itu Sekarang Kristus. kalau Paulus loh. adalah Kristus, Kamu nggak kan? malu? Mulai diakui. Nggak, dasar kata Kristus artinya apa? Mulai diakuinya udah selesai kita. Selesai kita. Kristus apa? Sudah selesai. Saya Tadi tanya, di dasar awal Kristus kau apa? berkata, emang kenapa? Mana buktinya kalau Paulus Kamu itu jawab, Kristus? Kristus artinya Saya sudah apa? buktikan. Setelah saya buktikan bahwa ternyata Paulus mengaku Kristus, Kristus kamu artinya bertanya apa?
Emang kenapa kalau Paulus itu Kristus artinya apa, saya tanya? Kristus Emang artinya kenapa apa? nggak gitu? Ujung-ujungnya Kristus artinya Karena kamu apa? nggak mau jawab pertanyaan Artinya saya. apa? Ingat. Nggak, Itu saya tanya adalah sekarang cuma. Kristus. Enggak. Ya. Kembali kepada permasalahan. Kamu lihat Kembali kepada permasalahan interlinear. Saya tadi. jawab. Kembali pada kepada permasalahan. Dengar. Lihat interlinear. Dengar. Jangan Lihat interlinear. dikembalikan. Kamu mau dengar? Saya mau jawab nih. Mau dengar, saya Biarkan jawab. aja. Tampilkan terus itu. Sekarang Menyambut kembali ini apa? kepada Manusia pertanyaan kemenangan. kita. Ada seorang Kristen Yahudi, Junais ya. Dengar. Ini Kristen Yahudi ya. Dengar. Dia sanak saudara Dengar. Paulus, Dengar. bawaan nama mereka. Dengar. Maka dari itu Dengar. dengan seorang kerabat relatif Dengar. sama tangan siapapun itu Dengar. memiliki tanda Pertanyaan penting saya. padanya oleh dengan Pertanyaan saya. dengan cuma dengan saya dulu dong. Ketika Yesus ini Jawab, nggak ada, sabar dulu, saya perlu. punya hak menjawab Nggak dong. perlu, ngapain, Saya punya hak ngapain? menjawab dong. Ular dibiarkan bicara ngapain? Dengarkan saya. Oh, Saya berarti mau saya tarik juga kesimpulan. nganggap kamu ular, kamu nggak pantas. Saya mau narik kesimpulan. Nah, dengar nih omongan kamu sendiri. Dengarkan. Ini saya mau Dengar narik omongan kesimpulan. Atas kemenanganmu oleh karena kelicikan kalian di Komal Dengar. Superboy. Kan? Pertanyaan saya waktu itu adalah sejak kapan Yesus itu Kristus? Ya, Malu kan? Saya katakan Malu berdasarkan Malu Lukas kan? 2 nomor 11 Malu Oh, Yesus yang perkasa itu menjadi Muhammad, Kristus katanya. dari Malu kan? sejak lahir. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Ketika Kristus ini lahir dan dewasa, beliau mengajar, waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata ada Kristus palsu dilantik di atas salib. Satu. Kemudian kamu ingin mempelintir kemudian Boleh kisah saya pasal jawab? 2 nomor. Sabar dulu. Boleh saya jawab? Sabar. Ini kesimpulan saya. Ya, bukan kamu nggak perlu di sini Oke. menyimpulkan Alkitab. Oh, harus dong. Karena Siapa kamu waktu itu yang menyimpulkan Alkitab? karena waktu itu Siapa kamu kamu dimenangkan menyimpulkan dengan Alkitab? cara tipu-tipu. Karena kamu memang Saatnya waktu saya itu. umumkan di depan umum, di depan publik bahwa sebenarnya Karena MK pada itu saat cuman itu kamu nggak perlu menang ngomong di itu depan cuman publik. Pada saat itu tipu-tipu. memang kamu on saat itu. Saya ditanya, Suma, apakah kamu setuju bahwa anak Maria itu Kristus? Ya, saya setuju dong. Karena memang dia Oke, lahir dan terus sudah yang disalibkan Kristus. itu anak Maria atau anak siapa? Yang saya pertanyakan adalah Yang disalibkan anak Maria atau anak siapa? Kalau Yesus itu Nggak mau sudah Kristus jawab dari dia. sejak lahir, Karena tidak ada jawaban. lalu anak siapa yang nanti Kristus setelah penyaliban? Jadi yang disalibkan itu anak siapa? Itu pertanyaan saya. Kamu jawab, saya udah jawab Yesus. Itu Anak Maria. pertanyaan saya. Saya Itu sudah pertanyaan jawab, anak Maria. Menurut kamu siapa? Tidak mungkin anak Maria, Jadi karena anak siapa? Maria, karena anak Jadi siapa? Maria Jadi sudah siapa? Jadi siapa? Jadi siapa? Jadi siapa? Dari Kristus, sudah Kristus dari sejak lahir. Jadi siapa namanya yang disalibkan itu? Itu Anak siapa? PR kamu. Itu PR kamu, karena kamu yang masih ternyata, dengar, ternyata banyak Kristus selain Yesus. Ternyata Paulus itu tadi kita PR sudah buktikan. kamu. Bukan. Paulus sudah kita buktikan. Ternyata Paulus itu Kristus. Di Oke? dalam letterlek, lihat ini. Di dalam literally linear ya, Yesus diurapi Mesias Kristus, bukan Paulus, Ya, tetapi itu Yesus. interlinear. Itu interlinear. Yang Oh, saya betul dong. tanya Ini kan itu bahasa Yunani. original Di sini teksnya bukan mengacukan Kristus. interlinearnya yang saya tanya. Artinya di sini maksudnya apa? Kau perhatikan baik-baik. No. Kau perhatikan baik-baik. Kau perhatikan baik-baik. No. Di dalam ya, kau perhatikan baik-baik. Inilah Artinya, teman-teman, saya cuma ingin orang yang mengatakan berada kepada di dalam semuanya, Kristus. Orang RK yang berada itu dalam Kristus hanya itu apa adalah ya? yang Bagi saya pribadi itu yang hanya diurapi. kencing kodok. Ini jawab. Tidak ada ilmunya sama sekali. Dia cuma jago framing, jago Ternyata silat kamu nggak ada lidah, ilmunya juga. jago muter-muter. Di hadapan gitu saya ya. kamu Kan ya, nggak ada teman-teman. ilmunya. Dan saya sudah membuktikan Kamu bahwa nggak ada betapa ilmunya, sulitnya Juma. dia, betapa sulitnya dia Betapa jujur untuk sulitnya memang mengakui kau hadapi tentang saya, itu kisah betul para rasul 2 kenyataannya. nomor 3. dulu mau tahu dengan sombongnya. Memang betapa Mari kita sulitnya diskusi kau di menghadapi Filipina kata saya, dia kan. Juma. Mari kita diskusi di Filipina. Boleh saya Di jawab? Filipina kita diskusi kata Boleh dia. saya Di jawab luar Roma negeri. 16 ayat 7? Saya jawab tantangannya kan. Saya jawab Boleh tantangannya. saya jawab Roma Jangan di 16 ayat 7 Filipina cuma? deh. Saya datang ke kampungmu. Goldian, kamu sebagai Saya moderator boleh datang kasih ke kesempatan saya rumahmu. Saya naik di ruang tamumu. Juma. Dia nggak tanggapi Goldian. lagi.
Padahal Saya dia tanya bikin kamu, tantangan. Mau Kamu lucu sebagai tantangannya. Udah, moderator, boleh kasih di mute. kesempatan Di saya mute, bicara? di mute. Di mute aja ngapain? takut. Ngapain Mulai kau nggak ada takut. ilmu? Mulai Nggak, takut. nggak usah. Mulai Kamu takut. bukan Mulai mute kelas saya, saya, mulai Dik. takut. Kamu bukan kelas saya. Di mute aja. Kelas saya itu Di mute aja, Kamu di mute aja atau kalau perlu enja aja ke sini, turunkan aja. Nggak ada gunanya ilmunya orang ini, nggak ada. cuma kamu itu nggak Diturunin sekolah. aja, nggak Kamu bukan diturunkan. kelas saya sebenarnya. Kamu Buang aja, buang. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Jadi gini teman-teman sekalian, si anak kucing ini saking apa emosinya dia ingin mengalahkan Bang Zuma kan ya. Dia bikin PT, dipikir Bang Zuma tidak akan tanggapi kan gitu. Mari kita diskusi di luar negeri Zuma. Kita diskusi di mana kata dia? Kita diskusi di Filipina gitu kan ya. Atau kalau kau takut ke Filipina, kita tandang katanya. Saya datang ke Makassar, kamu datang ke NTT, kamu baru habis itu saya datang ke Makassar. Ku bilang apa-apaan kayak begitu. Saya jawab PT-nya teman-teman. Ku bilang apa? Kau nggak usah ke Makassar, nggak usah juga ke Filipina. Saya Bang Zuma datang ke tempatmu. Tapi tidak ada jawaban. Sama sekali nggak ada jawaban teman-teman. Jadi dia itu cuma congor, modal hujat, modal Google, semuanya nggak ada ilmu. Sekolah S1, S2, tret. Mau kau sekolah di neraka sekalipun selama kau masih oten, kau masih di bawah telapak kaki saya, paham kau? Tadi dia nggak nyangka, ternyata Paulus itu adalah Kristus. Malu dia, kena ginjalnya, pindah jantungnya, malu dia, malu. Jadi Adinda Goldian, kalau sama dia jangan kau panggil abang. Saya nggak suka. Jangan. Kau sebut aja namanya RK, roh kematian. Dia ndak layak dipanggil abang, dia penghujat, oke? Dia penghujat. Jangan pernah kau sebut dia. Saya dengar kau panggil abang, saya kasih SP. Dia itu layak dipanggil RK. RK saya, iya RK itu roh kematian. Karena memang hatinya sudah mati, akalnya sudah mati, sudah tidak layak jadi saudara orang seperti itu. Ingat gak ketika kemudian dia uji waktu diskusi di Superboy diuji saya bahasa Ibrani. Nonton full. Iya dia. Luar biasa. Saya bahasa Ibrani, dia pikir dia itu bisa nipu-nipu. Saya kasih buku kitab Tanak, kusuruh baca, menangis langsung pindah tema. Bunda, selamat pagi Bunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Yakob Kristen. Aduh, parah. Tuhan. Bunda, saya mau nagih pertanyaan saya tentang suhufnya Ibrahim dong. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 19 sanggup menjawab nggak? Udah setahun nih. Saya juga ada pertanyaan tentang kitab Nabi Edo. Pertanyaan saya kau jawab, 1000 pertanyaan ini kau jawab, boleh? Aduh, Nabi Edo, kitabnya mana Nabi Edo? Kitabnya Nabi Edo. Silakan dijawab dulu Bang Zuma. Saya di sini tuan rumah. Sudah 1 tahun. Saya yang harus bertanya. Saya sudah 5.000 tahun saya bertanya kepada orang Kristen, mana kitabnya Nabi Edo? Saya bertanya sudah 500 tahun. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Ayo. Mencret. Kitabnya Nabi Edo mana? Kok mencret? Mana? Coba. Pertanyaan saya mana jawabannya? Mana kitab Nabi Edo? Kitab Nabi Edo. Kan kamu lebih dulu datang di dalam kitabmu. Kristen lebih dulu datang. Maka pertanyaan saya, mana kitabnya Nabi Edo? Itu dong. 500 tahun seluruh pendeta saya tanya, mana kitabnya Nabi Edo? Di pesantren di dalam 2 Tawarik 13:22 menceritakan tentang sejarah itu kitab Nabi Edo gitu loh. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana dong? Dalam surah ayat 19. Tidak ada kitab Nabi Edo.
Ayo, Kitab Gurunda Nabi jawab. Edo-nya nggak ada. Yuk, Jawab, yuk, Bulian, yuk, yuk. jawab. Yuk. Bulian bantu Yuk. jawab dong. Jawab dong. Gurundamu udah macet. Mana, Itu lo, mana. lo jawab, lo Kitab jawab. Nabi Edo-nya mana? Iya, Kitab Nabi Edo-nya mana? Ya Tuhan lo. Jawab. Hah? Sukunya Ibrahim Ayo. di dalam surah Ayo Al-A'la dong. ayat 19 apa tuh? Ayo dong. Ayo, Yo, mana? jawab yo. Mana? Jawab yo. Ayo. Nggak Ayo. berani, nggak mampu. Bukan enggak berani, bukan enggak berani. Saya bukannya tidak berani. Ini jawaban yang sudah sering saya jawab. Pertanyaan yang sudah sering saya jawab. Sekarang pertanyaan saya tentang kitab Nabi Edo yang ada di dalam kitab 2 Tawarik 13:22 mana? Mana? Tanya guru. Mana dong? Ya, dijawab Mana dong. Mana dong? Nggak mau jawab dia. Cici, Cici, mana? Dengerin kami. Jangan. Ayo. Bentar dulu Jakob. Ayo. Jangan datang petentang. Terus giliran ditanya. Kau kabur. Mana dong? Kitab Nabi Edo dong. Nggak netral nih. Mana dong? Mana? Kitab Nabi Edo mana? Ya wajar lah ya. Mana kitabnya Nabi Edo? Loh, saya bertanya belum dijawab loh. Yuk dijawab dulu yuk. Dengar. Dengarkan saya. Kau jawab. Dengarkan. 1000 pertanyaanmu saya jawab. Silakan. Dengarkan. Ketika saya bertanya waktu itu, kamu mana Bertanya jawabannya? dulu. Mana jawabanmu ketika saya tanya? Kau Kitab kan Nabi Edo. menantang. Kau kan menantang. Saya memberi Kalau pertanyaan. berbicara, dengar. Kalau berbicara tentang Al-Quranul Karim, Oke, silakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan. Dengarkan, dengar. Ketika berbicara tentang ayat suci Al-Quran, Al-Quran menjelaskan sebagian aku ceritakan kepadamu dan sebagian juga tidak aku beritakan kepadamu. Kan gitu. Nah, sekarang saya balik nanya nih. Sekarang saya balik nanya samamu. Suhufnya Ibrahim apa namanya? Kitab Belum Nabi dijawab. Edo. Kitab Nabi Belum Edo. dijawab itu suhufnya Ibrahim. Mana kitabnya Nabi Edo? Mana? Jawab. Mana? Kitabnya Nabi Edo mana? Mana kitabnya Nabi Edo? Suhufnya Ibrahim belum dijawab. Suhufnya Ibrahim itu tidak diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Memang ya? tidak menjelaskan tentang itu. Yang dijelaskan Benar, kemudian teman-teman, ya. adalah Al-Quran, Yang menonton Torah, Zabur Al-Quran tidak dan Injil. menjelaskan. Nah, sekarang saya balik nanya samamu. Oke, Sekarang saya Al-Quran balik tidak nanya. menjelaskan ya. Benar nggak? Sekarang saya tak balik tanya samamu. Oke, sebelum saya menjawab, saya minta statementmu. Al-Quran tidak menjelaskan. Ya. Al-Quran tidak merincikan tentang Tidak kitab yang menjelaskan. ketetapan yang diterangkan Al-Quran kepada tidak Nabi menjelaskan. Ibrahim alaihissalam. Karena Ya, Al-Quran Al-Quran sudah tidak mengatakan menjelaskan, sebagian saya menceritakan Al-Quran kepadamu, tidak sebagian menjelaskan, juga toh. tidak aku ceritakan. Itu jelas dalam Jawab. Al-Quran. Nah, Tidak menjelaskan, sekarang kan? saya balik nanya. Sekarang Ya, saya tidak balik nanya. menjelaskan, kan? Coba terangkan kepada saya Al-Quran di tidak mana menjelaskan segala sesuatu berarti ya. kitab Nabi Edo yang diterangkan di dalam fokus, kitab yang fokus, kau ambil. Coba. Zuma fokus, Saya sudah Zuma. jawab. Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Saya sudah menjawab. Sekarang giliranmu. Iya. Sekarang Al-Quran giliranmu. tidak menjelaskan segala sesuatu toh. Betul nggak? Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatunya sesuai dengan keinginanmu. Nah, udah Amin ya. selesai. Amin ya. Iya. Amin ya. Ya, Berarti sekarang Al-Quran saya bertanya. tidak sesempurna sekarang, itu ya? Masih di situ lagi. Lah. Sekarang saya bertanya. Jangan mana ribet kitab dong, Nabi jangan Edo? ribet dong. Mana kitab Nabi Edo yang menceritakan ribet. tentang sejarah-sejarah? Berarti kita Tunjukkan harus kepada saya. Kita harus meragukan Al-Quran. Ya kamu silakan kau ragukan. Nggak Menurut umat Islam, kau kan Nggak Islam. apa-apa. Sekarang kapan pertanyaan saya ku jawab? Mengatakan Al-Quran Mana menjelaskan pertanyaan saya? segala sesuatu. Tetapi Mana jawaban sekarang pertanyaan Gurunda- saya? Gurunda Mana Zul jawaban? mengatakan Al-Quran tidak Mana jawaban? menjelaskan segala sesuatu. Mana jawaban pertanyaan saya? Mana? Diragukan nggak tuh Al-Quran? Mana? Ya Al-Quran diragukan nggak? Silakan kau ragukan, nggak apa-apa. Kau tolak nggak apa-apa. Namanya kamu orang kafir. Sekarang Tahu. pertanyaan saya, Kau sudah mana? kafir, sudah meragukan Al-Quran. Saya tidak meragukan Quran saya. Al-Quran tidak menjelaskan katamu. Ya, Bang, Al-Quran sudah menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan ya. Al-Quran Saya bicara host. Suhufnya Ibrahim mana? Jacob. Diam kau siaga bencana. Jacob anak pesundal. Aku Bentar dulu, mengatakan, diem dulu. Oh. kau bertanya, sudah dijawab.
lalu Oke, kau jawabannya framing, apa? lalu kau Ibrahim, tadi jawabannya apa, janji silakan? kalau sudah dijawab 1000 pertanyaan Iya, pun akan jawabannya kujawab. apa? Mana Jawabannya apa, kita Siaga? pedo mana? Iya, Anak jawabannya apa, pesundal Siaga? kau. Udah Mana dijawab. jawabanmu? Iya, Jawabanmu jawabannya mana? apa, Siaga? Katanya udah menjawab. Mana anak Ih. pesundal? Itu belum menjawab namanya. Kalau Al-Quran, Tadi kau Al-Quran. bilang kalau dijawab Tidak oleh menjawab, Gurunda Zuma, Siaga. 1000 pertanyaan Gurunda akan kau jawab. Iya. Mana Mana kita jawabannya? pedo? Mana jawabannya kalau Mana kita menjawab itu pedo mana? Saya anak pesundal? Saya tadi sudah Jawabannya katakan mana? samamu. Yang ku minta mana jawabannya? Al-Quran Kamu jawab. Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulam min qablika minhum, sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan. Apa yang Gugur, tidak diceritakan, apa yang tidak diceritakan Paut oleh satu, Al-Quran, gugur. apa yang tidak diceritakan oleh Allah Yang adalah dihapus hal ya, yang satu kemudian tidak ada terkait dengan kemaslahatan hidup manusia berikutnya Ya, setelah Nabi berarti Muhammad. Nah, Al-Quran itu jawaban saya. Hud ayat 1 tidak Nah, menjelaskan, berarti ya gagal ya, runtuh ya. Pertanyaan saya, Pertanyaan saya mana sudah kita? dijawab belum tadi, Gurunda? Saya sudah jawab pertanyaanmu. Kalau sudah menjawab, apa suhufnya Ibrahim? Nah, itu pertanyaanmu sudah kujawab. Ya, Tidak apa dijelaskan. berarti Mereka kemudian Al-Quran tidak diutus oleh menjelaskan Allah. segala sesuatu tentang Sebagian yang dimaksud Al-Quran yang dijelaskan itu tentang hukum-hukum, syariat, muamalat, perdagangan, ekonomi yang ada di Islam yang kami gunakan sekarang. Itu yang dimaksud. Bukan menceritakan yang kau pertanyakan. menjelaskan suhufnya Nah, Ibrahim ya. pertanyaan saya balik nanya samamu. Pertanyaan Tolong saya kan belum kamu- kau jawab. Apa suhufnya Oh, Ibrahim? sudah. Nggak bisa dia, nggak bisa. Nggak bisa dia diskusi, teman-teman. Menjawab itu bukan Kau menjawab. berani jawab? Nggak bisa, nggak bisa. Itu bukan Nggak menjawab. bisa dia, nggak bisa. Sebelum Orang kalau cuma namanya. Itu namanya ngeles. saya sudah menjawab. Kita sudah menjawab. Tidak semua kisah diceritakan dalam Al-Quran. Dan itu diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Ghafir ayat 78. Itu jelas itu. Walaqad arsalna rasulan min qablik. Kata Allah kemudian, sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya pula tidak kami ceritakan kepadamu. Itu legalitasnya ada. Izin Gurunda, Iya. satu putaran Silakan, singkat boleh? silakan. Izin ya Akhi, host ya, silakan. habis ini saya pamit turun. Karena Sini aja saya satu betul. Oke lah, Parkun ya. Ya karena bukannya saya membela Gurunda, enggak lah. Level beliau tuh jauh di atas saya. Enggak. Cuma saya nggak tahan. Gurunda itu kan dengan kalimat tutur kata yang santun. Nah ini jadi makanan ini sama tadi orang tadi itu. Makanya saya, adalah ini kelasnya saya nih kalau yel-yelan gitu. Jadi Gurunda Zuma itu bukan perlu bantuan saya, tidak. Nah jadi inilah yang sering dipertanyakan tema-tema seperti ini. Mereka mau cari remis. Di mana? Sumbernya kan dari situ tuh. Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Lalu mereka mau cari remis. Di mana dalam Al-Quran tentang ini? Di mana dalam Al-Quran perihal itu? Padahal Islam itu simple. Dua sumber hukum yang utama, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi As-Sunnah juga merupakan sumber hukum. Secara logika saja, kalau tata cara, rukun dan syarat wudhu, rukun dan syarat sholat ditulis dalam Al-Quran, mau setebal apa Al-Quran itu? Itu secara logisnya. Jadi ketika Al-Quran menerangkan secara lengkap dan rinci apa yang diterangkan tentang hukum tentang hidup dan kehidupan agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Lalu bagaimana tata cara juklaknya? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Kok dari Nabi? Lah dia kan yang menerima wahyu. Tidaklah Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan, ucapan kalau tidak didasarkan dengan wahyu. Ketika Nabi Muhammad ada sedikit kepleset, ditegur. Surat Abasa misalnya. Dan banyak hal-hal lain yang ditegur, bukan artinya Nabi
punya salah, tapi justru kita melihatnya Nabi terjaga dari kesalahan atau yang disebut maksum. Jadi sebagai penutup, sumber hukum kalau tidak ada di Al-Quran pasti ada di dalam hadis. Jadi jangan nggak ada di Al-Quran tentang sholat. Waduh, ya nggak begitu caranya. Komandan itu nggak perlu panglima tertingginya yang memerintahkan. Komandan regu, ucapannya itu bisa dibilang hukum. Hei prajurit, seberang, hantam musuh di seberang sungai. Nggak mau nggak mau. Itu bisa diajukan ke pengadilan militer. Karena perkataan komandan regu berupa hukum. Demikian pula dan bahkan lebih jauh, hadis itu juga bisa menjadi pegangan hukum, terutama yang masalah akidah, keimanan, tauhid, sholat, puasa, zakat, pernikahan, warisan. Itu semua hukum-hukum hidup dan kehidupan. Makanya ketika ditanya ke Kristenan, bagaimana Yesus mengajarkan pernikahan? Nggak ada. Itu yang utama loh, menikah. Beda dengan kawinnya anak domba, kawinnya hewan. Udah jangan kebanyakan terbosan. Terima kasih Gurunda, thank you host. Makasih ya. Masya Allah. Viro. Ini ada Oten ini. Viro. Iya, selamat siang sahabat-sahabatku. Oke, sabar dulu Viro. Untuk teman-teman 2,4K mata memandang, jangan lupa tap-tap layarnya dan tentunya diposting ulang agar komal kita kuat dan diskusi kita berjalan secara Viro, jangan kurang kayak sebelumnya ya. Lah, kenapa Gurunda matikan live kameranya? Ya, biarin lah. Kenapa? Silakan Viro. Aku Berat cuma jaringanku di sini, Bung. Wah, alasan aja ini Bang Juma ini. Bang Lu Juma, coba aku tanya dong. berani nggak? Terserah Bang Juma, aku tanya boleh dong? Datang nanya. Aduh, kelakuan loh. Silakan Viro. Oke, Juma, loh, kenapa aku sendiri yang open cam ya? Udah. Ya udah aku temenin. Nah. On cam, Viro. Baik, tenang, sabar aja. Aku sebenarnya pingin lihat wajahnya Zuma ini, mau diskusi sama saya. Nanti kalau jaringan saya bagus, Bung. Silakan. Saya takutnya YouTube saya juga putus ini. Aman Gurunda, saya cross check aman YouTube. Oke, terserah lah siapa juga yang Lanjut. mau Gurunda juga mau jawab, bolehlah. Nggak masalah, tanpa open cam juga nggak masalah. Oke, aku tanya sama kalian ya. Tapi sebelum aku bertanya, aku minta konfirmasi dulu. Benar nggak di ajaran Islam itu mengajarkan boleh berbohong dalam 3 perkara, Bang Zuma? Iya. Ya betul ya? Siap. Oke, bohong itu dosa Bang Juma apa enggak Bang Juma? Dosa. Dosa ya? Dosa. Iya. Oke. Kalau berbohong untuk kebaikan ada enggak? Bohong yang baik loh. Itu tadi yang 3 hal. Yang 3 hal tadi. Ya, tapi bohong yang baik ada ya? Bohong yang baik ada. Yang 3 tadi itu. Oke, yang 3 tadi ya. Tadi Bang Zuma bilang Iya. bohong dosa. Tapi ada bohong yang baik. Iya. Loh. Oke, berarti ada dosa yang baik, Bang? Iya. Ini perlu pendalaman ilmu fikihnya, jelas. Oke. Sekarang kita kaji. Sebelum saya balik kemudian untuk menjelaskan ke Anda. Kita kaji dulu. 3 hal yang dibolehkan dalam Islam itu apa? Oke, aku yang jawab. Oke. Iya. Yang setahu saya katanya, yang setahu saya, Bang Zuma, itu Iya. dalam peperangan boleh. Boleh. Nah, Boleh. sekarang pertanyaannya, sabar. Sekarang Bentar dulu. pertanyaannya. Kan tadi ternyata Tunggu. Aku jawab sama lu. Enggak. Aku jawab sama lu. Dulu. Peperangan. Hubungan Kita suami istri. bahas satu-satu. Satu-satu. Oke, Kan monggo. boleh. Iya, Monggo, silakan, kan monggo. gitu. Open Nah, cam di lah, dalam Bang Zuma. perang, Bang Zuma open cam di lah. dalam perang, jaringan saya, Bung. Jaringan saya Oke. kadang ini 2 kali sudah mati YouTube saya. Di dalam perang,
apakah ada larangan di dalam Bible Anda perang? Nggak bahas dulu yang tadi tentang dusta. Iya, iya. Jangan lu ke Bible. Tenang aja. Oke, Nanti baik, aku jawab baik. dengan kamu. Oke, baik. Jadi yang pertama yang Anda bawa itu adalah berbohong dalam saat perang. Nah, artinya kalau dalam bahasa politik itu disebut siasat. Siasat di dalam perang. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, untuk mengalahkan musuh dalam medan perang, itu dibolehkan membuat siasat atau strategi. Nah, itu bohong yang dibolehkan. Apakah itu berdosa? Ketika kita kemudian melakukan siasat terhadap musuh, sementara kita ini diperintahkan untuk berperang jihad, maka itu jatuhnya bukan dosa. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Silakan. Ya, oke, aku tangkapin dulu dikit ya. Aku tanggapin dulu tentang perang ya. Iya, Oke, iya. Bang Zuma. Oke lah. Masuk logika lah. Berbohong dalam berperang, oke, masuk logika lah. Jangan kan berbohong. Saling bun-bun aja di situ boleh loh. Namanya Boleh. peperangan loh. Saling bun-bun aja boleh loh. Apalagi Oke. berbohong, ya boleh lah. Oke. Oke. Yang kedua apa? Kaitannya dengan hubungan suami istri. Suami istri. Oke, baik. Katanya boleh. Iya, saya jelaskan. Ketika silakan. kemudian ketika istri dengan susah payah memasak, menjaga anak di rumah, udah mulai sakit-sakitan, terus kemudian kita pulang ke rumah, terus kita mencicipi makannya yang begitu asin, boleh enggak kita mengatakan ketika ditanya, ayah apakah makanannya enak? Boleh enggak kita mengatakan, enak sayang? Demi untuk menghibur beliau yang dalam keadaan capek, lelah, letih, sudah mengabdi kepada kita sebagai suaminya berpuluh tahun. Boleh enggak kita mengatakan enak? Boleh enggak? Oh, Abang Juma tanya sama saya. Iya. Boleh enggak? Oke. Kalau aku ya, aku jawab, aku harus jujur, Bang. Kalau memang nggak enak ya nggak enak lah. Kalau keasinannya aku sampaikan Oke. keasinan. Oke, Ya, kalau aku ya. oke. Nah, itu. Oke, itu kelebihan. Berarti Anda seumur hidup tidak pernah berbohong sama istri. Bentar, kan Bang Zuma nanya sama saya tentang keasinan. Iya, saya Aku ulang. jujur di Jadi sini. jadi selama ini Anda tidak pernah berbohong sama istri. Kena dia. Kalau berbohong sama istri aku pernah, tapi dosa itu Bang. Dosa Bang. Yang namanya bohong dosa. Di dalam Islam itu, di dalam Islam, berbohong dalam hal yang sepele tadi itu boleh, tapi berbohong dalam hal yang lebih daripada itu nggak boleh, tidak boleh. Hanya itu saja yang kayak gitu saja. Nah, yang ketiga apa? Oke, aku tanggapin dulu dong. Ya kan yang kedua. Ya, aku tanggapin. Oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kata Bang Zuma hanya untuk menyenangkan hati istri, ya kan? Kita boleh berbohong dalam hal itu. Dan bohong itu pun nggak dikatakan dosa. Iya kan? Kata Bang Zuma. Dalam hubungan rumah tangga. Bang Zuma, aku tanya sama Bang Zuma lah. Satu hal aku tanya. Ya. Bang Zuma itu pilih yang mana Bang Zuma? Ketika membangun sebuah hubungan rumah tangga itu dibangun di atas dasar mana Bang Zuma mau pilih? A, kebohongan atau B, kejujuran? Kejujuran dong. Kejujuran. Iya, kejujuran. Kenapa Bang Zuma mengajarkan hal-hal kebohongan dalam rumah tangga? Kan pengecualian yang Cuma tadi. cara memuji. Bentar Bang, ya, Bang, Pengecualian. bentar. Cuma Kan itu tidak selamanya. memuji. Itu kan tidak setiap hari. Itu kan hanya hal sepele. Iya, Dan Anda bentar. sering dan Anda pun sudah Tapi kan mengatakan bahwa ya biasa kau berbohong. Iya, oke. Nah, ya udah Aku biasanya. pernah berbohong, tapi itu memang aku berdosa di situ. Cuman Bang Zuma bilang ada bohong yang tidak Ya itu berdosa. tadi. Yang itu tadi. Iya kan? Yang itu tadi. Menyenangkan Iya, hati makanya istri. aku bilang sama Bang Zuma. Makanya aku bilang sama Menjaga Bang hati Zuma, istri. ketika aku kasih pilihan, bentar dulu dong. Dalam kadar itu menyenangkan hati istri. Itu kan Iya. dalilnya kan sudah sangat jelas saya katakan sama saudara. Iya, satu-satu. Terus Makanya apa aku masalahnya? tanggapin. Dan ini Oke, adalah dalam hal hal ini, yang lumrah. Ini adalah hal yang lumrah yang oke. dilakukan oleh semua manusia, apapun agamanya. Baik. Kan gitu. Oke, baik Bang Zuma. Bang Zuma, makanya begini Bang Zuma. Tadi kan aku tanya sama Bang Zuma, kalau disuruh pilih sama Bang Zuma, kira-kira Bang Zuma mau pilih apa untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga? Itu beda. Kok jadinya lari ke semana-mana? Bentar dulu Beda dong. itu. Anda Apakah tidak dia bisa. bangun di atas dasar kebohongan atau Dengar, dibangun dengar.
dengar saya. Bang Zuma bilang, Dengar dulu. Itu beda kok kejujuran. jadi rumah tangga secara utuh. Ini kan hanya masalah sepelenya dibolehkan. Hanya Semua, masalah Bang sayur. Hanya Itu masalah semua, sayur kok loh. jadi keutuhan rumah tangga. Ya emang kan hubungan Udah. suami istri. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang Hubungan ketiga apa suami lagi? istri itu Bang Zuma. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga apa lagi? Oke, teman-teman Ketiga, ya. Bang. Ternyata Bang Zuma menginginkan ya teman-teman semua membangun rumah tangga itu di atas kebohongan. Inilah Kristen ini. Pengikut Kristus ini begitu memang. Framing nggak bisa. Bang Zuma. Itu Bentar, Bang penipu Zuma. memang begitu, penipu. Kalau penipu, pengikut Paulus memang suka begitu. Bang Zuma. Anal 105. Ya bentar dong. Iya Kita jelas dulu. larangan berbohong saya ngerti. An-Nahl 105 itu innama yaftaril kadzibal ladina la Iya, betul. yu'minuna bi Apa di ayatillah. situ? Aku tahu itu. Apa di situ? Ini Apa di situ? yang kita bahas ini tentang tadi makanan itu loh, hal sepele. Berbohong. Yang kita bahas di sini adalah Yang berbohong. dilarang itu berbohong, illa kecuali Anal 3 hal. 105, jelas sekali dikatakan Kecuali situ. Anal 3 105, hal. Orang Kecuali yang 3 berbohong, hal. orang yang berdusta, mereka adalah Kecuali orang yang 3 tidak beriman. hal. Kecuali 3 hal. Boleh. Makanya kamu udah Semua bilang sama bohong. saya, bohong itu dosa. Bohong. Semua Dosa, bohong kan? itu tidak boleh kecuali 3 hal. Semua bohong dosa kan? Kecuali Tadi tidak Bang 3 Zuma hal bilang, yang tadi. Bohong Nah, adalah sekarang dosa. pertanyaannya yang ketiga apa? Bohong yang Emang ketiga ada dosa baik apa? gitu? Bentar, emang ada dosa baik? Bohong yang ketiga apa? Silakan. Anal 105, Silakan. orang yang berbohong berdusta sesungguhnya mereka Ya adalah sudah, orang yang tidak beriman. sudah. Ya? Yang ketiga apa? Berarti- Yang ketiga apa? Berarti nabimu beriman nggak di Yang situ? ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Oke. Tadi perang, kemudian istri, yang ketiga apa? Ini dengar teman-teman, ini memang seperti ini lah ajaran-ajaran mereka teman-teman. Oke, yang ketiga katanya Yes. boleh berbohong dalam Iya. konteks apa? Mendamaikan orang yang dalam perselisihan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Silakan. Itu gua udah jawab. Oh, oke. Jadi ketika ada orang berjanji bermusuhan, si A berniat ingin membunuh si B berniat membunuh si A, dan akan mendatangkan mudarat musibah yang besar tentang keadaan itu. Islam hadir mendamaikan, datang ke si A. Si B mengatakan dia telah memaafkan kamu. Dia mengaku salah atas semua ini. Bisa nggak kamu memaafkan dia? Si A mengatakan bisa aja, yang penting dia serius. Nah, lalu kemudian umat Islam datang lagi ke si B. Si B mengatakan, si A itu sebenarnya baik loh samamu. Dia itu sebenarnya cinta samamu, sayang samamu, dan dia menginginkan ini perdamaian. Ah betul, kalau memang dia mau damai, aku boleh-boleh aja. Akhirnya apa terjadi? Damai. Itu yang dibolehkan dalam Islam. 3 hal ini. Nah, sekarang saya boleh balik nanya. Bentar, Saya aku boleh nanya? tanggapin dulu. Bentar, sabar. Oke, sabar, aku silakan. tanggapin dulu. Aku tanggapin dulu. Bang Silakan, Zuma, silakan. Ya. Bang Zuma sampaikan bahwa untuk mendamaikan seseorang dibangun dari atas kedustaan. Untuk mendamaikan kan. Juga di atas dasar kedustaan dan kebohongan. Kira-kira menurut Bang Zuma, kedustaan itu atau kebohongan itu sekali waktu nggak akan bisa terbongkar atau gimana? Yang penting dia sudah berdamai kan? Yang penting teman-teman ya, yang penting dia sudah berdamai. Zuma nggak mikirin ke depannya seperti apa. Zuma Apa nggak yang mikirin kedepannya? kedepannya seperti apa. Kedepannya teman-teman. apa? Yang penting dia Kedepannya apa? berdamai, Kedepannya? teman-teman. Kedepannya yang namanya apa? kebohongan, Bang Zuma, yang namanya kebohongan, sehebat apapun kita tutupin, Bang Zuma, pasti akan kebongkar. Pasti akan kebongkar yang namanya kebohongan. Oke. Gitu loh. Oke. Lu nggak pikir ke depannya. Aduh gimana dia jalan pembohongan seperti ini. Sekarang saya boleh balik. Juga diajarkan boleh berbohong. Sekarang boleh saya. Disuruh pilih sama saya sama Bunda. Pilih mana? Sekarang boleh saya balik nanya. Rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan atau kejujuran? Dia pilih kejujuran tapi ngajarkan kebohongan. Gimana ini? Oke. Boleh saya balik bertanya? Anal 105 jelas sekali. Anal 105 jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa orang-orang pembohong pendusta adalah orang-orang tidak beriman. Jelas. Boleh saya balik Nabi nanya? itu nggak beriman karena mengajarkan pembohongan. Hostnya sibuk sendiri. Hostnya lagi nyusun skripsi kah? Oh iya. Allahu Akbar. Tengah Yos. Diam, Kalau diam, enggak Dari saya tadi jadi hostnya. moderator diskusi. Diam, gantian. Pendusta. Gantian.
Bentar dulu. Fadul. Ya, jangan dibiarkan komennya. Silakan Gurunda, silakan. Saya udah nggak enggak, tahan. saya tanya dulu dia. Ditanya dulu dia bisa ditanya enggak? Bentar bisa silakan. Pembohong, Oke. pendusta. Al-Baqarah 10 sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya wajar Ya, lah Nabi Muhammad iya. diracun, dapat Iya, azab karena mengajarkan iya, kebohongan. iya, terserahmu. Iya kan? Sekarang saya boleh balik tanya. Jelas Boleh? sekali. Gantian Boleh kan? saya- Lagi. Dah, Fadul Gurunda. Oke, saya balik tanya. Kenapa di dalam kitabmu itu dikatakan di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan berlimpah-limpah. Coba. Di mana dosa bertambah banyak, di situ karunia menjadi melimpah-limpah. Kenapa dalam kitabmu dikatakan begitu? Artinya di mana dusta semakin banyak, di mana bohong semakin banyak, di situ semakin melimpah-limpah kemudian kasih karunia. Makanya Paulus dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kelicikanku, dalam dustaku di Filipi 1, sabar dulu. Saya belum selesai, Bang. Di dalam Filipi 1 nomor 18, bagaimanapun juga kau beritakan Yesus, baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, aku Paulus tetap bersukacita. Pertanyaan saya, kenapa dalam agamamu di mana dusta semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah? Silakan. Aku jawab. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Kamu tahu enggak kedatangan Yesus ke dalam dunia itu menebus apa? Saya tidak tanya itu. Bentar, jawabannya di situ. Itu menebus Saya apa? tidak nanya itu. Artinya di Kristen, artinya di Kristen boleh semakin banyak. Dengar. Tadi jawab aku nggak motong. Dengar. Dari tadi Dengar. kamu jawab aku nggak motong. Dengar. Tabahkan hatimu. Dengar pertanyaan saya. Bukan tambahkan di sini. Beri saya kesempatan untuk jawab. Artinya kalau kau mengatakan Yesus datang, berarti Kristen bebas berbohong dengan segala hal kan? Boleh berdusta dalam segala hal. Kasih Di waktu Kristen. saya untuk menjawab. Artinya Nanti selesai aku jawab. berdasarkan kitab saudara, di mana bohong makin banyak, di mana bohong makin bertambah-tambah, di situ kasih karunia melimpah. Berarti dalam agamamu boleh berbohong dalam segala hal, boleh berdusta dalam segala hal, boleh mengelabui dalam segala hal, boleh menipu dalam segala hal. Berdasarkan dalil di mana banyak dosa, di situ karunia melimpah. Di mana banyak bohong, berarti di agamamu melegalkan semuanya boleh berbohong dalam segala hal. Tidak, aku jawab Oke, silakan. ya. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Ya, Kamu diam ya. iya, Aku jawab. Kamu diam. iya. Kamu diam. Makanya Yesus bilang Zuma, Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang yang mengaku-ngaku dirinya benar. Berarti yang Yesus berdosa. Yesus Makanya datang yang membawa. Yesus itu adalah dosa. Bentar, Berarti Yesus datang. jangan dipotong. Saya tanggapi. Berarti kan ditanggapi. Kau juga tadi menanggapi. Tadi juga kau menanggapi. Belum selesai jawabannya. Udah. Belum selesai dong. Iya. Gimana sih kamu dari tadi ngomong jawab pertanyaan saya, aku nggak pernah motong. Gitu loh. Ya, karena Selesaikan saya aku masuk jawab dulu, akal. kamu tanggapi. Jawaban saya Gitu masuk loh. akal. Ini jawabanmu nggak masuk akal. Katanya, iya, tapi setidaknya kasih kesempatan saya untuk menjawab dulu. Selesaikan saya untuk jawab. Ya kemudian kamu sudah, tanggapin. silakan Katanya, kamu udah jawab. Yesus berdiskusi. datang kepada orang yang Gimana semakin ini? banyak berbohong. Yesus tidak datang Dengerin, kepada orang makanya dengerin. jujur. Yesus datang kepada para pembohong. Makanya dengerin. Makanya Kristen berbohong dalam segala hal supaya dengerin. Yesus datang kepada mereka. Lanjut. Makanya dengerin kalau aku jawab. Nyambung. Jangan ngerocos di Jawabnya yang situ. nyambung ya. Jangan ngerocos. Dengerin aku jawab. Gimana kamu mau tanggapi, kamu belum dengar semua aku jawab. Ya udah, Gimana? nggak usah cengeng. Oke, Kamu jawab. ya. Gimana? Gak usah cengeng. Udah jawab. Tadi kamu mengatakan Siapa yang cengeng? Justru yang Yesus cengeng ini yang cengeng Yesus dari tadi. Yesus Ini yang cengeng, datang. nggak bisa diam. Yesus Nggak bisa diam datang dari tadi. kepada orang pelaku dosa kan? Berarti semakin banyak Diam. berbohong,
semakin banyak berbohong, Diam. semakin datang Yesus. Diam. Makanya diam. Ya, silakan. Makanya diam. Terima kasih. Makanya diam dulu dong. Makanya Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Makanya Berarti semakin banyak berdosa, semakin diselamatkan, betul? jangan dipotong dong. Astagfirullahaladzim. Semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan, betul? Ini memang dasar belum. Ini diskusi kayak begini. Ini enggak berilmu ini. Katanya guru Semakin berbohong, semakin diselamatkan, betul? Karena nggak ngerti cara diskusi. Ini yang katanya Gak usah nangis, gak usah cengeng, jawab. bukan nangis, tapi membuktikan kualitas Bunda kalian. Seperti ini cara berdiskusi. Hah? Kualitasnya seperti Saya ini. menanggapi jawabanmu loh. Saya tanggapi Aku belum jawabanmu. selesai menjawab. Kamu udah Oh, menanggapi. belum selesai. Gimana? Oh, belum selesai. Pusing dia, Kau kayak orang kena stroke menjelaskan lama kali. Lama kali gimana? Kamu menjelaskan pertanyaan saya dari Sabang sampai Merauke. Aku nggak potong. Saya ilmu yang Aku dari Sabang kusampaikan. aja kamu udah potong. Saya ilmu. Kalau kau itu nyocok. Kamu Coba mana ngerocos, jawabanmu? bukan ilmu. Silakan. Saya diam, Kamu silakan. ngerocos, bukan ilmu. Silakan. Astagfirullah. Kamu kan kasih 2 pertanyaan sama saya tadi. Kamu juga udah bahas tentang berbohong dalam segala hal, perkataan Paulus dalam kitab Filipi. Jelas sekali aku mau jawab pertanyaan kamu. Makanya di mana dosa semakin banyak itu kasih karunia Allah melimpah atas itu. Karena apa? Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Nggak seperti Bang Zuma ngaku-ngaku bener, ya kan? Makanya nggak dapat selamat Bang Zuma, karena ngaku-ngaku bener. Makanya kasih karunia itu berlimpah kepada siapa? Kepada orang-orang yang diselamatkan Yesus. Akibat apa? Pelanggaran dosa. Itu yang Jawab. dilakukan. Oke, sekarang begini Zuma. Bentar. Saya Kamu tanggapi. katakan berbohong dalam segala- Bentar dong. Saya tanggapi dong. Kamu berbohong. Saya tanggapi. Bentar dulu Saya dong. tanggapi. Dian. Saya tanggapi. Oke, silakan. Ingat. Saya tanggapi. Berarti di dalam agama Kristen semakin banyak berbohong, semakin diselamatkan Yesus. Karena Yesus datang menyelamatkan orang pendosa. Nah, jangan kau berdusta, jangan kau berbohong. Semakin berbohong, semakin diselamatkan. Semakin banyak Kristen berbohong, semakin Kristen berbohong dalam segala hal, semakin diselamatkan Yesus. Betul? Sudah? Ya, Aku jawab. betul tidak? Aku jawab. Ya, Nggak betul. silakan. Nggak Betul. betul. Lah, katanya Yesus datang karena Juma, mencari Juma, orang Juma. berdosa. Katanya Yesus datang Makanya mencari orang dengerin. berdosa. Aduh, Makanya dengerin. katanya Makanya Yesus, kebelon kamu. katanya Kebelon. Yesus Makanya datang dengerin mencari orang kebelon berdosa. kamu. Tidak Makanya datang dengerin. kepada orang yang benar. Kenapa? Kebetulan Makanya kenapa dalil kamu? kitabmu Cuma- itu di cuma dalam dengerin. kitab Romamu Cuma itu dengerin. diterangkan Dengerin. di Dengerin mana saya. dengar jika Dengerin seorang dulu berbuat saya. dosa dengar jika Dengerin. seorang Dengerin berbuat jawab. dosa dan Ya semakin Allah. banyak berbuat dosa dosanya bertambah makanya banyak dengerin saya. kasih karunia Makanya semakin dengerin saya. melimpah. Diam Dengerin dulu. saya. Diam Cuma- dulu. Diam Cuma- dulu. Diam Yesus dulu. datang ke dalam Diam dunia. diam dulu. Diam dulu. Diam. Kamu sendiri yang mengatakan, kau sendiri yang mengatakan, Yesus datang bukan kepada orang yang benar, tetapi Yesus datang kepada orang yang berdosa. Nah, dalil kitabmu, semakin banyak dosa, semakin kasih karunia melimpah. Artinya Kristen itu dibolehkan berbohong dalam segala hal supaya Yesus makin datang. Di mana Kristen Udah, aku makin jawab. banyak melakukan dosa, maka di situ kasih karunia Yesus semakin berlimpah-limpah. Oke, udah ya, aku jawab. Aku jawab ya. Oke, aku jawab teman-teman ya. Oke, inilah fakta membuktikan kebotolan Zuma teman-teman ya. Kebotolannya Zuma di sini terbukti teman-teman ya. Zuma, kamu udah tahu Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia cuma sekali doang. Ngerti enggak kamu? Cuma sekali doang. Jadi Kamu kalau itu Kristen nggak ngerti berbohong, tentang itu. jadi kalau Kamu itu Kristen nggak- berbohong, Dosa apapun yang kau lakukan jika kamu percaya sama Yesus, kau diselamatkan. nah itu maksudnya artinya di Kristen bebas Betul. melakukan dosa Yesus datang apapun. menyelamatkan orang yang berdosa. Artinya di Kristen, Ngaku bener.
Artinya di Kristen Itu. bebas melakukan segala dosa, betul? Artinya dosa manusia telah ditebus. Iya, Itu di Kristen artinya bebas melakukan dosa, betul? dosa manusia yang telah ditebus. Itu Artinya orang Kristen bebas melakukan dosa, betul? tidak ada di dalam Nah, keterangan Bible tadi kami. kau mengatakan Orang itu. orang Tadi itu kau bebas yang melakukan mengatakan. dosa. Tidak ada. Kau yang mengatakan Kamu buktikan tadi, sama Bung. saya. Kamu buktikan sama saya. Halilintar. Di mana Kamu datanya? sendiri. Di mana Kamu datanya sendiri yang orang Kristen mengatakan. diperintahkan boleh berbuat dosa. Silakan. Yohanes mana di datanya? dalam kitabmu diterangkan 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2 itu jelas Apa dikatakan. bunyinya? Dikatakan, anak-anakku janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi kalau kau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan Di hanya mana? dosa kita, bahkan dosa Di dunia. mana data di dalam Bible kami diperintahkan untuk melakukan dosa? Di mana perintahnya? Dalilnya sudah sangat. Hei, Mana? Mana? di Galatia Kamu marah. 5. Galatia Mana? 5 nomor 1. Kristus Mana telah perintahnya? membebaskan kita, bahkan memerdekakan dari kuk penghambaan. Hei, Oke. mana perintahnya dalam Bible? Kami diperintahkan untuk melakukan perintahnya. dosa. Mana? Kolose 2, Kolose 2 nomor perintahnya? nomor 16. Jelas, jangan lagi kau mau diatur. Jangan lagi mau diatur Mana tentang larangan perintahnya? makan minum. Semuanya boleh. Mana perintahnya Oke. kami boleh melakukan salah dan dosa dalam Bible? Silakan. Lalu kemudian di dalam Roma 5 nomor 20. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin, dengar, di mana dosa semakin banyak, di situ karunia Tuhan makin berlimpah. Mana perintahnya? Jadi, Mana ajarannya? supaya kasih karunia, dengar di Kristen, mana? di Kristen supaya perintahnya? kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah, maka orang Mana Kristen harus perintahnya, melakukan Juma? banyak dosa. Roma 5 nomor Mana 20. perintahnya? Roma Di dalam 5 nomor Bible mana 20. perintahnya? Bisa nggak kamu Jelas jawab? tertulis di situ. Mana? Di mana dosa bertambah banyak, Nggak ngerti di orang situ kasih karunia berlimpah-limpah. ini. Mana perintahnya? banyak. Kamu mau nggak? Mana-mana itu dijelaskan udah. Pertanyaan Dalil saya, kitabmu. di mana dalilnya, di mana datanya dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa? Silakan. Tidak diperintahkan boleh berbuat dosa, tapi dikatakan di mana dosa semakin berlimpah, di mana dosa semakin melimpah, Teman-teman. di mana dosa semakin banyak, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tadi dia bilang Di mana kami perintahnya? diperintahkan Di boleh mana berbuat perintahnya melakukan bohong dusta? sebanyak-banyaknya. Filipi 1 nomor 18. Dasar memang nggak ada. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, ikutilah aku, jadilah teladanku dalam kelicikanku. Berarti kamu harus meneladani Paulus, lecek, penipu, dan seterusnya. Filipi 1 nomor 18, kamu diajarkan kemudian untuk menipu demi untuk mengajarkan Yesus. Oke? Filipi 1:18, kamu boleh menipu orang, kamu boleh mengelabui orang demi untuk kejayaan Yesus Kristus. Oke, Juma, kamu buktikan sama saya, Juma. Di mana datanya dalam Bible? Ditulis, kami diperintahkan boleh berbuat dosa. Monggo. 1 Korintus 11 nomor 1. Apa bunyinya itu? Silakan. Paulus mengatakan kepada Kristen, jadilah teladanku, jadilah teladanku. Aku Paulus harus kau teladani. Paulus mengajarkan Filipi 1:18, kamu mengajarkan tentang Yesus Kristus dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersukacita dalam kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu ucapan Mana Paulus. perintahnya? Kan kau harus meneladani. Kau harus meneladani Paulus. Mana perintahnya? Diperintahkan dalam Bible kami boleh berbuat dosa. Itu pertanyaan saya. Mana? Ada dalilnya Filipi enggak? 1, Filipi 1:18. Apa perintahnya? Boleh
memberitakan Yesus dengan cara berbohong. Mana perintahnya Zuma? Zuma aku tanya. Boleh, Dalilnya di boleh. mana perintah dalam Bible? Filipi Kami boleh 1:18. melakukan dosa. Boleh nggak ada, berbohong, teman-teman. boleh Filipi 1:18 mengelabui, itu tidak ada. boleh menipu, Tidak ada perintah boleh buat berpura-pura melakukan dosa. demi Tidak ada untuk perintah. melakukan pengajaran Tidak tentang ada, Kristus. Zuma ini ketahuan botolnya, teman-teman. Saya Zuma kasih ini dalil ketahuan padahal, botolnya saya loh, kasih teman-teman. dalil. Saya Yang kasih bisa dalil. saya buktikan. Saya sudah kasih dalil. Kemudian Yang di Roma kedua, 5 nomor kami diperintahkan 20. boleh melakukan dosa. Di mana kemudian dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Dan kau mengatakan Yesus datang untuk Gua orang pegang berdosa. Bible. Gua pegang Bible. Mana datanya? Ya silakan. Memang Silakan kamu Anda tunjukkan. berbohong. Silakan Anda Kamu bacakan. memang mengajarkan Silakan. berbohong. Silakan Anda Kamu bacakan. memang mengajarkan berbohong. Silakan Sekarang Anda aku tanya sama bacakan. kamu. Di mana datanya di dalam Bible kami diperintahkan boleh berbuat dosa? Silakan. Oke, baik. Di mana di dalam kitab kami boleh berbuat dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. 1 Yohanes 1 nomor 1 dan nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Oke, apa bunyinya? Ya kamu buktikan, katanya teman-teman. punya Bible. Katanya punya Bible. Baca Kita dong. akan lihat, teman-teman. Apakah silakan. di situ ada perintah buat orang Kristen boleh melakukan Perintah. dosa? Perintah boleh melakukan dosa, teman-teman ya. Silakan. Oke, teman-teman. Oke, kita buktikan, teman-teman. Baik, teman-teman. Aku off kamera, teman-teman ya. Oke. Kita lihat, teman-teman. Loh, kok macam? Yohanes berapa, Bang Juma? Aku, mukamu merah. Kita sabar. Tenang kalian. Aduh, tadi nyerocos kencang kali. Juma. Kodok, Oke, 1 kasihan Yohanes berapa, Bang kodok. Juma? 1 Yohanes. Baru bertanya kodok. 1 Yohanes berapa? Iya, 1 Yohanes berapa? Aduh, kasihan sekali. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 Ayat nomor 2. nomor 2. Oke, teman-teman. Nomor 1 nomor 2, nomor 1 nomor 2. Oke, nomor 1 nomor 2, teman-teman ya. Dengerin baik-baik, teman-teman ya. Aku baca ya. Aduh, keren boy ini Juma ini. Aduh. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bahkan dikatakan kamu jangan berbuat dosa loh. Lanjut. Terus lagi, aku baca lagi ya. Supaya kamu jangan berbuat Iya. dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat ya. Namun jika seorang berbuat dosa, oke? Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terus Kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mana di situ perintahnya kami berbuat dosa boleh? Mana? Mana? Dasar. itu legalitas. Itu legalitas untuk orang Kristen melakukan dosa. Kenapa? Karena dosa apapun ada Yesus yang mendamaikan segala dosa Kristen. Bahkan bukan hanya dosa Kristen, bahkan dosa dunia. Betul? Betul. Betul. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Ya, mana perintahnya dongok. Dah. Sudah istirahatkan orang ini, istirahatkan. Dah. Kamu sudah malu. Udah malu. Jadi teman-teman, di Islam itu 3 hal tadi. 3 hal ini itu dilakukan semua oleh manusia di atas muka bumi ini. Apalagi Kristen, di mana di Kristen dikatakan di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi semakin banyak berdosa, semakin bertambah kasih karunia. Dan tadi kita lihat dia sendiri yang baca 1 Yohanes 2 nomor 1 nomor 2. Bagaimana mereka punya dosa sebesar apapun, bayangkan aja, bukan hanya dosa mereka, dosa dunia.
dosa dunia. Jadi dunia ini mau diajarkan berdosa semuanya itu tak masalah. Ada Yesus yang mendamaikan. Jadi kita secara manusiawi boleh berhidup seperti binatang, boleh hidup seperti apapun berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena Yesusnya itu mendamaikan dosa, bukan cuma dosa orang, tapi dosa dunia. Jadi tak ada lagi kemudian hal-hal yang dilarang di dalam agama mereka. Dan memang Paulus mendikte begitu. Kolose 2 nomor 6 sampai seterusnya, Galatia 5 dan seterusnya, Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya, Galatia 3 nomor 23 dan seterusnya, kemudian 2 Korintus 10 nomor 15 dan seterusnya. Itu perintah-perintah kemudian bahwa segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Itu semuanya perintah. Itu perintah semua tuh. Jadi kalau 3 hal ini tadi itu lumrah. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, kemudian menang dalam perang. Itu adalah sesuatu hal yang sudah terbiasa. Selain daripada itu nggak boleh. Tapi kalau di agama mereka, jangankan berdosa yang berdosa hal seperti itu, untuk memberitakan Yesus aja dengan cara mengelabui itu dibolehkan. Filipi 1 nomor 18, nomor 18. 18. Itu saudara-saudara. Iya. Tapi Jadi boleh menarik lu segala. Bunda. Ayat yang Bunda kutip di 1 nomor 18. Masa Iya, ngabarin kenapa? Kristus dengan maksud palsu dibolehin? Iya itu dia. Itu memang sudah jadi aturan dalam kehidupan agama mereka. Makanya mereka mengambil istilah-istilah Islam itu karena memang memang dibolehkan, bukan sudah, memang dibolehkan. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Tadi kita sudah buktikan kan kepada si roh kematian bagaimana Paulus itu adalah Kristus. Itu udah jelas itu. Jadi orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu siapa lagi? Yang disesatkan oleh Paulus Kristus. Tadi dia mencoba menipu dengan mengatakan apa bahasa Yunani daripada Kristen? Apa kata tadi dia? Kristianos tadi. Kristianos. Ternyata original teksnya apa? Kristus. Udah saya Kristus. Berarti penipu. Penipu, dongok, tolol, bahlul. Itulah dia, si jahil. Sok merasa pintar, tapi dongok. Kenapa demikian? Karena mengikuti Paulus yang adalah Kristus palsu tersebut. Gitu teman-teman. Peri Cuawa, buka kameranya. Selamat pagi menjelang siang Bang Suma semuanya Godian. Halo, buka kameranya dulu, Bung Peri Cuawa. Kalau Suma dia takut ya, nggak tahu ya. Bukan dia takut. Nggak pernah Gurunda takut. Buka kameranya dulu, Peri Cuawa. Udah nggak usah framing Heran dari ini sawah. Suma takut sama jalan yang lurus ya. Karena saya tahu dia suka bohong-bohong. Mau mana dia? Pelanggaran. Dia sudah lari dia. Dia takut sama saya, nggak tahu ya. Ngapain takut sama lo? Ngapain takut sama... Dia sudah instruksikan jangan pernah naikkan saya kepada api. Wah. Kamu baru tahu ya, Goldian? Kamu baru tahu? Dia sudah bilang jangan pernah. Karena lu muter-muter. Karena lu kemana-mana. Muter-muter apa? Memang dia itu sudah ketakutan dia. Kapan Gurunda takut? Ya itu buktinya dia ndak mau hadapi saya. Enggak, karena lu muter-muter. Iya. Kenapa muter-muter? Memang dalilnya ada kok. Apa dalil lo? Ya, dalilnya yaitu apa? Sampai kiamat kamu menyekutukan Allah. Di mana umat Islam? Menyekutukan Allah. Bukankah cuma Allah yang menghapus dosa? Di mana? Kenapa cium batu hitam bisa hapus dosa? Mana tunjukkan dalilnya bahwa cium batu hitam? Wudu pun juga menghapus dosa ya. Bukan Ibrahim mengajarkan Ini itu. sebabnya. Gua Bukan. aja. Ajaran Ibrahim. Udah diterangkan Cium batu jutaan hitam kali. dosa. Kau itu Coba, aja kamu pertanyaanmu. Oke. Nah, Lurus. Pertanyaannya muncul kemudian. Jalan lurus menurut Yesus menuhankan dirinya atau merasulkan dirinya? Jawab.
Jawab dulu, mana ajaran Ibrahim membatalkan satu dosa? Nggak Oke bisa, teman-teman, sebelum nggak bubukin bisa. si jalan lurus Nggak ini, bisa si tapir dia. tap layarnya yang kenceng dan posting ulang ya, Tidak bisa. supaya dia. akun Gurunda juga nggak tumbang. Tidak bisa. Salahnya kamu turunkan saya. Tidak ada bisa yang dia, ada teman-teman. merdeka bisa menghapus dosa, kecuali Jalan Muhammad. lurusnya mana? Jalan lurusnya Bro, mana? tunjukkan dulu ajaran Ibrahim. Menurut Kamu Yesus, kan dikatakan ikuti jalan agama lurus Ibrahim yang itu lurus. apa? Pertanyaan saya buat semua dan Mendudukkan kawan-kawan. kemudian, Mana ajaran mendudukkan Ibrahim, cium waktu kemudian kita bisa dia puasa. itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jalan lurusnya yang mana? Mana Jawab. ajaran Ibrahim bahwa cium batu hitam itu intinya dari ajaran Islam. Kalau tidak berarti menyekutukan Allah. Dosa besar tidak bisa diampunikan. Makanya bertobatlah. Bertobat. Kenapa? Itu bukan ajaran Ibrahim suatu kita bisa hapus dosa. Belum lagi kalau Gunung Cica dapat pahala. Waduh. Dan Itu dosa besar itu. Menyekutukan binatang Allah. ini diturunkan aja. Ini aduh. Enggak, bentar dulu diturunkan. Berry. Ya. Kenapa kamu Binatangnya harus diturunkan. di sterilin? Kejang-kejang Kamu gitu. kayak gitu, kejang-kejang. Enggak pernah tenang kayak Tuhanmu. Mana ajaran Nabi Ibrahim kemudian menggantung biji zakar di atas salib menebus dosa. Di mana ajaran nabi-nabi di dalam kitabnya Yahudi menggantung biji zakar di atas salib menghapus dosa. Kalau di kita Keluaran 29 nomor 14, Yosua 6 nomor 6, nomor 7, nebus dosa dengan cara mencium batu. Udah jelas itu ada. Nah, menghapus dosa dengan menggantung batu zakar, mana dalilnya? Mana ajarannya? Kolose 2 nomor 9 jelas batu zakarnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Yang menebus dosa Kristen, adalah batu zakarnya Yesus berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Nah, pertanyaannya, mana Nabi Abraham mengajarkan keturunannya menebus dosa dengan cara menggantung batu zakar di atas salib? Tidak ada. Begitu. Jadi pengikut jalan bengkok yang tadi itu, memang saya wanti-wanti jangan naikkan dia penghujat yang tidak ada ilmu, tidak ada gunanya. Aduh, Oten kira-kira ada nggak ya Oten yang nggak longor? KRK, si Wiro Sableng, terus pengikut jalan bengkok, astaga naga di surga papa. Susah teman-teman ya, memahami logika dan nalar Oten ketika berdialog. Kalau nggak kabur-kaburan, kayak tadi manusia yang dianggap Tuhan, kan dia suka kabur-kaburan. Kalau nggak pakai otak. Aduh. Ngaku sekolah, ngaku S1, S2, S3, S-teler, tapi masih nyembah manusia. Terus pertanyaan Ferry tadi tentang batu zakar batu hajar aswad menghapus dosa. Jangankan batu hajar aswad, wudhu juga menghapus dosa. Host, sambil nunggu Oten naik, gue yang jelasin, jadi gue nggak nganggur jadi patung berhala, ntar gue disembah sama Oten. Silakan, tak tunggu. Ntar. Oke, buat open cam juga lah ya, Oke. biar kompak. Yang saya tuh penikmat debat sebetulnya ya. Tapi kalau kita lihat memang kebaikan hati Gurunda Zuma ini kan. Oh, ini ada tamu nih. Oten bukan? Biar nggak ini. Biar cepet aja waktunya. Silakan dulu host. Bisa apa host? Oke, selamat siang Bada Wanika, Kristen Muslim. Iya. Muslim bang. Woi, cari Oten bang, kenapa naik dulu? Kalau gitu Sorry. saya lanjutkan ya.
Oke Bang, tap-tap di bawah ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya teman-teman yang bergabung sambil nunggu Oten, jangan lupa tap-tap layarnya yang kencang. Kita emin dulu ya supaya Komal kita kuat, dan akun-akun di sini nggak ada yang ketombang. Jangan lupa follow-follow juga narasumber yang ada di sini. Silakan posting ulang, semoga para coten-coten datang. Iya, saya tadi nggak tahan ya, teman-teman tahu lah. Kelasnya Gurunda Zuma tuh nggak perlu dibantu, cuma sayanya aja nggak tahan. Karena Gurunda Zuma dengan kesantunan, nilai-nilai etika debat dipakai. Nah ini nggak bagus tadi tuh semuanya ya. Karena pertama melakukan red herring lawan bicaranya. Kedua strawman. Apa yang tidak Gurunda katakan, lalu seolah-olah Gurunda mengatakan itu. Dan jahat framingnya, sampai dibawa Nabi Muhammad kena azab lah, wafatnya diracun. Enggak. Paulus lo yang ngayan itu malah. Aduh. Ketika peristiwa itu terjadi, Assalamualaikum Gurunda semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aku kira Oten Kak. Bukan ya lanjut Allah. dulu ya, sebentar Iya. Kak. Sebentar ya, standby dulu ya. Aku pengen coba sharing dengan teman-teman di bawah ya. Oke, tunggu dulu. Satu putaran, udah rindu juga aku lama nggak ketemu Goldian dan Gurunda Zuma. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, daging yang diracun, satu sahabat mati itu seketika. 4 tahun sesudah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW masih melakukan aktivitas, bahkan memimpin peperangan ketika Islam diperangi. Beda dengan ini kalau pukulan balik loh. Saya ingat banget itu Goldian bilang, setiap fitnah yang dilemparkan kepada Al-Quran atau kepada Nabi, maka Bible akan pasang badan. Artinya pasang badan apa? Di situ akan ada untuk mirroringnya. Yesus hanya setetes anggur oplosan, langsung metong dia. Nah ini kalau mau main Abu Nawasan, ya kan? Terus kedua, tentang dibolehkannya berbuat dosa dalam 3 hal. Lalu dia bandingkan dengan Al-Quran. Tidak, konteksnya aja jelas loh. Text and context. Konteksnya dibolehkan itu dengan kata kecuali. Tadi udah dijelaskan panjang lebar, ya. Tentara komandan mana? Komandan mana yang tidak akan menerima saya, seorang muslim? Komandan Amerika, komandan Rusia, komandan Ukraina, komandan manapun yang tidak akan menerima saya ketika dalam interview. Kalau kau masuk dalam pasukanku, ketika kau ditangkap, kau akan bicara apa? Tidak akan bicara apa-apa. Disiksa kau, dipukuli, direndam di dalam air dingin, air es, tengah malam. Ditanya, di mana pasukanmu, apa misimu? Kau jawab apa? Tidak akan saya jawab. SSM, setia sampai mati. Itu kan berbohong tuh. Tapi komandan mana yang tidak akan menerima saya? Dibanding ada tentara Oten ketika ditanya, oh saya harus jujur, harus jujur, harus jujur. Itu logika loh. Ini kejujuran ya. Saya yakin itu orang gak jujur atau belum punya istri. Dalam pernikahan saya yang baru-baru 3 bulan, istri saya lupa saya masak kepedesan atau keasinan. Lalu sambil marah lagi, lapar, capek pulang kerja, saya agak ngelempar tuh piringnya. Bisa masak nggak sih lu? Tuh, bahasa kemarahan. Manggilnya lu sudah. Saking marahnya itu. Kenapa nggak bisa dibilang, aduh lagi agak nggak enak ini. Nggak bisa kemakan semuanya. Lidahku lagi pahit, berbohong itu. Tapi jangan di framing pernikahan Islam berdasarkan kebohongan, gak gitu. Rukun dan syarat nikahnya tidak seperti itu. Ini case dalam sebuah kasus. Istrimu yang bekerja 24 jam, malamnya kau pakai juga.
itu punya hak untuk tidak dikasari, tidak disakiti, hanya gara-gara kelebihan cabai apa kelebihan garam. Kemudian ada 2 sahabat yang masing-masingnya bisa didamaikan, nggak saling bentrok, apalagi saling metong-metongan. Tapi dari semua itu, kalaupun tidak dijalankan, juga nggak masalah. Silahkan kau maki-maki istrimu ketika masakannya nggak enak, ketika setrikaannya nggak mulus, silahkan. Itu namanya cuma sunnah yang tidak wajib banget. Yang wajib banget itu tidak menduakan Tuhan, tidak menyembah anak orang, tidak menyembah makhluk. Itu nggak bisa ditawar-menawar, tidak ada kecualinya. Engkau boleh tidak menyembah Allah kecuali anaknya Maria, nggak ada, nggak akan pernah ada. Nah kemudian ini juga udah sering berjuta-juta kali kelasnya recehan. Kalau masih tanya kenapa batu hitam penghapus dosa, sudah dijelaskan berulang-ulang. Kalau saja benar hanya batu hitam Hajar Aswad penghapus dosa, saya kesian dong. Saudara-saudara kita yang gak mampu naik haji atau umroh, itu kasihan dong, gak pernah nyium. Bahkan rukun dan syarat sahnya haji tidak ada disebutkan wajib mencium batu hitam, gak ada. Makanya pelajari ilmunya. Itu hanya media, yang mengampuni tetap Allah. Sama seperti Yesus mengampuni wanita pendosa walaupun ayat-ayat itu diragukan. Pergilah engkau, dosamu sudah diampuni. Ada yang mengampuni, bukan Yesus yang mengampuni. Kalau Yesus kan dosamu sudah aku ampuni. Jadi itu semua cuma media. Medium itu tunggal, jamaknya media. Mediumnya apa penghapus dosa? Ketika berzikir memohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Ketika badan kita meriang panas, kita sabar, tidak mengeluh, tetap sholat walaupun dengan cara duduk, walaupun dengan tayamum karena nggak boleh kena air misalnya. Ketika kena panas badan, meriang, bersabar, itu medium. Yang menghapus dosa siapa? Allah. Hambaku tetap bersabar ketika sedang kuuji dengan sakit. Kemudian berpuasa, sholat dan sebagainya. Bahkan seorang PSK turun ke sumur, ambil air dari sepatunya, naik lagi diberikan kepada seekor guguk yang nyaris metong karena sekarat, dosanya diampuni Allah. Itu semua media. Gak ada. Kalian itu berkontradiksi. Penghapus dosa itu pertobatan. Yesus sendiri mengajarkan pertobatan. Tiba-tiba pengarang-pengarang gospel di Yunani mengatakan bahwa dosa hanya bisa dihapuskan dengan tumbal darah manusia. Ini pagan murni nih. Pagan. Lanjut, standby. Oke, terima kasih ilmunya Ustadz Tunggul. Aku singkat gini, Ferry Swawah kan bilang Ibrahim gak pernah mengajarkan syirik bawa batu sebagai penghapus dosa. Enggak. Jangankan batu, air saja bisa menghapus dosa bagi umat Islam. Satu lagi, sedikit aja. Ini di bawah nih si Ferry Sawah ya, pengikut jalan lurus. Dia nulis buat aku, siaga bencana, bunuh cicak dapat pahala. Itu syirik. Salah, tidak. Syirik itu menduakan Allah ya. Contohnya kau menyembah anak Maria, itu syirik. Meminta kepada kuburan itu syirik ya. Meminta selain kepada Allah. Bunuh cicak dapat pahala. Ini udah aku jawab ini dalam perdebatanku dengan Ferry Sawah. Ya betul, bunuh cicak dapat pahala. Sementara engkau bunuh anak Maria dapat Tuhan-Tuhanan. Lanjut host. Oke, gini. Blok Oten, dengerin. Simple banget di dalam Islam. Jangankan mencium batu Hajar Aswad jauh-jauh ke tanah suci. Gua wudu pakai air itu ngapus dosa. Baca zikir subhanakallahumma wa bihamdihi, ada hadisnya 99 kali ngapus dosa.
Jadi itu hal-hal kecil, hal-hal minor yang kita lakukan sebagai penghapus dosa, menggugurkan dosa-dosa kita. Pertama. Kedua, berbohong tentang 3 hal. Wiro sableng dengerin. Kenapa diperbolehkan? Karena Nabi Muhammad pinter. Yang diucapkan itu wahyu Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salah satunya apa? Berbohong ketika berperang. Nah, gobloknya, kalau semisal Oten perang, ada musuhmu tanya. Saat itu datang mau menginvasi tempatmu. Berapa pasukan? 1 juta. Terus panglima pasukannya tanya, kau bawa musuh berapa? Kau bawa pasukan berapa? Kau jujur, hanya bawa 100.000 orang. 100.000. Ya bonyok, dihabisin, lo kalah perang. Sebab apa? Lo nggak pakai otak. Otak lo nggak lo pakai. Kalau Nabi Muhammad kan pinter. Dia komandan tempur. Dia panglima perang. Nggak pernah suruh muridnya, suruh sahabatnya jual jubahnya untuk beli pedang. Nggak. Karena nggak kere. Nggak mau kondo. Gitu ya. Terus. Berbohong kepada istri. Ada konteksnya. Nah, ini nih. Kenapa banyak pernikahan dari teman-teman Oten nggak awet? Karena tuntunannya nggak jelas. Kalau istrinya misal diranjang nggak sedap gitu-gitu, lo jujur, marah istri lo, masakan istri lo asin, lo jujur, itu bikin rumah tangga renggang. Tapi kalau dalam Islam, kita bisa mengupayakan agar hati istri kita terjaga. Kenapa? Pakai akal, bos. Pakai akal. Karena Islam agama akal. Afala ta'kilun, afala tadakarun. Ingat? Paham bukan? Terus mendamaikan orang yang bertikai. Lah, lu bilang ajaran lo ajaran kasih. Orang bertikai lo biarin. Lo biarin. Kalau Islam enggak. Agamanya enggak hanya omon-omon seperti partai politik. Islam bukan partai politik, tapi agama. Dinul yang menjaminkan keselamatan dengan apa? Aksi-aksi nyata. Kalau kalian kan omon-omon lip service doang. Ya itu yang dilakukan junjunganmu, Oten. Kan gitu ya? Islam enggak. Ada action. Kenapa ada sabda Nabi? Hablu minallah, hubungan baik kita kepada Allah. Dan hablu minannas. Nah itu yang diajarkan Islam. Islam bukan partai politik, omon-omon saja. Oh iya, Stefanus, sebelum kamu melihat anak manusia datang untuk kedua kalinya lagi, kamu tidak akan mengalami maut. Nunggu dia tuh. Mana ini? Mana ini? Gak ada Halilintar. Enak aja. Sini, Kristen. Nah, ada Darel nih. Darel, selamat siang. Kabur. Aduh. Selain punah, penakut. Tahu nggak? Selain punah juga penakut mereka. Mereka nggak bisa membuktikan bahwa apa yang selama ini dia imani, yang dia dapat dari doktrin-doktrin di rumah ibadah mereka, itu benar. Kenapa di openingku selalu bilang gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Goldian di sesi live Goldian Boy. Semoga Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya, memberkati dan merahmati kalian semua. Dan jangan sampai kalian terdoktrin oleh doktrin bapak-bapak gereja. Gitu teman-teman. Doktrin yang membelenggu kepalanya, yang dimana ayat secara gamblang ditampakkan ke dalam mukanya. Nggak gitu Bang Goldian. Halilintar.
Aduh. S1, S2, S3, STLR masih menuhankan manusia. Wah. Nenek lu kiper kalau kata Bang Zuma. Oke teman-teman, jangan lupa kita absen-absen ya, lemparin love orange-nya supaya Komal kita kuat, dan kita nunggu coten-coten yang siap untuk diskusi dengan arif dan bijaksana. Tepuk tangan. Nah, ngomongin tentang Nabi Muhammad teman-teman, beda kelas loh Nabi Muhammad sama junjungan mereka. Bahkan ada satu artikel yang ditulis oleh orang Kristen sendiri, Michael A. Hart, the most 100 popular person in the world, 100 manusia yang paling populer dan tokoh dalam sejarah dunia. Dia menempatkan teman-teman Nabi Muhammad sebagai nomor 1. Orang Kristen yang nulis. Kalau kita orang Islam selalu menjunjung junjungan kita, Nabi SAW sudah biasa. Tapi ini ada orang Kristen teman-teman. Apa nggak luar biasa? Albert Einstein nomor Isaac Newton nomor 2. Nomor 3-nya baru Yesus. Karena apa? Nabi Muhammad itu di dalam dunia the wise man, manusia yang bijaksana. Apa yang dia ucapkan selalu dia lakukan, nggak pernah lip service. Ingat ya, itu Nabi Muhammad. Beda dengan coten-coten ya. Aduh, Gurunda takut. Oten-oten Gurunda. Kasihan lihat Oten teman-teman ya. Ayo teman-teman tetap layar dan posting ulang. Oh, apakah RK kabur? RK sudah kabur. Kita ganti dulu temanya ya. Apa kebenaran menyembah manusia? Silakan. Nah gini ya, 10 stop sembah orang. Halilintar. Ada Kang Bele. Selamat siang Kang Bele. Paling banyak disebut namanya setiap hari adalah Nabi Muhammad. Luar biasa. Mari kita sembah batu. Mari kita sembah buah zakar yang seluruh tubuh jasmaninya sudah kepenuhan ilahi. Jangankan buah zakar. Apa tuh kulub yang hilang pas disunat hari ke-8 itu juga selesai. Goldian. Oh ya, Gue pernah ke sebuah tempat agak terpencil ya. Itu di gerejanya. Kaget loh gue. Waktu temen gue bilang, Sam, kalau di negara lu patung Yesus pakai kain nggak? Pakai di hoisnya. Oh kalau di gereja ini nggak, serius lu? Ayo juga kita masuk. Jadi pas masuk itu bener-bener telanjang bulat coy. Halilintar. Terus gue tanya di situ ada orang kebetulan kan. Entah petinggi entah bukan. Gue bilang memperkenalkan diri, saya dari Indonesia. Ini saya kaget kenapa fully naked, telanjang bulat. Dia bilang gitu loh. Fully naked. Memang ini yang sebenarnya terjadi. Iya Pak Nugroho juga ngakuin. Ketika jubahnya itu diambil, itu ditelanjangi, jubahnya diambil. Pakaian dalamnya pun itu dicopot semua. Kamu tahu kenapa? Ya sebenarnya sih tahu gue bahwa itu kejadiannya itu seperti itu. Cuma kan buat etika. Cuma gue bilang aja. Kenapa? Gue tanya balik. Karena orang-orang Romawi ketika menyalibkan itu untuk mempermalukan. Nah, mempermalukannya dengan ditelanjangi. Dihukum metong pelan-pelan. Terus gue tanya, Lus kenapa?
Yesus nggak sampai 3 hari udah metong, sehingga prajurit mau matahin kakinya nggak jadi karena udah metong. Wah, kalau itu saya nggak bisa jawab. Terus gue bilang, kamu dari ordo mana atau deno mana gitu, gue lupa. Nggak, saya seorang muslim. Kenapa kamu bertanya-tanya tentang hal ini? Karena di dalam Al-Quran ada kisah tentang Yesus, tapi berbeda riwayatnya. Yesus dimuliakan di dalam Al-Quran. Tahukah engkau siapa yang membela maminya Yesus itu masih perawan? Siapa ya? Gua tes. The Jewish, Yahudi bukan. Yang membela maminya Yesus sebagai perawan suci itu cuma satu, Al-Quran. Ada satu-satunya surat dengan nama perempuan, surat Maryam. Maryam atau Maria atau Mary itu maminya Yesus. Gue bilang begitu. Kaget-kaget. Kalau bahasa kita, serius lu coy. Serius lu coy kalau bahasa kita. Gue jawab begini, cius dong gitu coy. Mantap Ustaz, tunggu. Hotelnya mulai punah. Oke teman-teman, dikarenakan Oten sudah mulai punah dan sekarang sudah memasuki waktu duhur, kita cukupkan dulu. Terima kasih untuk Gurunda Zuma dan Ustadz Endun Sudrajat dan teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tap-tap layarnya terus dan follow para narasumber yang ada di bawah ini. Senantiasa ikutin live kita bersama dengan Apologet Islam Indonesia membasmi para kupar-kupar penghujat laknatullah yang sering buka muncungnya tanpa ilmu membicarakan tentang Islam. Di sini ada beberapa korban tadi, si Roti Kembung ya teman-teman ya, di Batak Berdaya, terus ada Wiro Sebleng, sama siapa tadi? Si Peri ya, yang hanya bisa mutar-mutar kayak Tuhannya gitu ya. Nggak tahu Tuhannya siapa, jangan-jangan Tuhannya gasing, kan gitu ya. Yaudah teman-teman, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye bye, see you again di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iblis, silakan. Dia diserahkan kepada maut, bukan rencana setan. Rencana setan itu Bapak. Oke, bukan rencana setan. Anda sepakat ingin mengambil keinginan Bapak begitu? Saya belum ngomong. Oke, silakan. Saya belum ngomong. Karena kan karena dia mau datang menebuskan dosa manusia, dosa Anda dan saya. Nanti kita ke situ tentang dosa. Sama, saya akan berikan sanggahan-sanggahan tentang tidak adanya penebusan dosa yang dinarasikan setiap Bible ini. Ayat-ayat Anda yang Bapak berikan, narasinya tidak sesuai dengan apa yang kami yakinkan itu, gitu Pak. Nah, yang kamu yakini seperti apa? Apakah penyaliban itu karya iblis atau karya Bapak sebagai bukti penebusan dosa? Jawab A atau B. Apakah dia itu diutus buat karya-karya? Tidak juga. Keinginan manusia, keinginan iblis dengan keinginan Bapa tuh jelas itu di Yohanes 8:44 ada keinginan iblis sampai di Yohanes 13 nomor 2 maka dibisiklah Yudas, oke? Yohanes berapa? Satu-satu dong. Yohanes 13 nomor 2 dibuka coba. Satu-satu bernarasinya. Yohanes 13 ayat 2 ya. Silakan. Sebetulnya Ibu Farida ini, Unengo ini mau belajar ini sebetulnya. Kenapa enggak di gereja aja belajar?
Bunda Farida. Nah ini kan dari situ yang mengasihkan ayat dan saya mengerti. Ini Saya kunengo ini mau mengerti. belajar kau ini. Bukan Karena sih. dikasih sama kau Saya. ayat, dikasih sama kau apa, penjelas sama kau nggak ada, menjawabnya nggak ada. Ada tadi. Jadinya karena kita terlalu menjawabnya juga. dipotong-potong, Bang. Karena dipotong-potong sama dia. Apa maksudnya di situ? Dia comot yang contohnya dia di situlah terkutuknya. Apa penjelasan ke bawahnya? Tidak ada penjelasan bagi dia. Iya, jadi Saja. saya pahamkan ke Anda ya. Yang namanya terkutuk itu endingnya adalah tempatnya apa di api. Oke, di api dan kekal lagi. Itu ending dari yang terkutuk karena Yesus di Galatia 3:13 terkutuk. Nah, sekarang karena Anda menimpali saya, sekarang Anda fokus menjawab pertanyaan saya. Keinginan iblis atau keinginan Bapak, sekarang Anda baca di Galatia 3 Yohanes 3:2, silakan. Yohanes 13 nomor 2. Ya, silakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah menghabiskan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Masalahnya di sini di mana, Bang? Sudah, apakah di situ iblis berhasil membisiki Yudas sehingga Yudas mengkhianati Yesus? Silakan. Nah iya, benar. Yes, dia Benar. Berarti rencana iblis terlaksana, betul? Apakah dalam kebenaran Yesus yang Yesus? Apakah rencana iblis terlaksana, betul? Boleh nggak saya jawab? Anda boleh konsisten? Apakah rencana iblis terlaksana betul atas pengkhianatan Yudas melalui iblis? Iya, saya kan udah. Iya, oke. Boleh Ya, nggak sekarang sabar. Boleh nggak saya bernarasi dulu? Oke, silakan. Boleh, Bang. Nah, setelah iblis ini dia menghasut Yudas, ya, menghasut Yudas di situ. Yudas itu terhasut, Bang, karena iblis itu masuk dengan ayat yang tadi Abang suruh saya baca. Karena iblis itu adalah bapa pendusta, Bang. Bisa saja dia bilang, oh Yesus ini begini, sehingga terhasut Yudas. Sudah? Oke. Ya. Jadi apapun narasi yang Anda bangun, di sini keberhasilan iblis sudah terlihat, ternyata berhasil ya membisiki Yudas dan Yudas pun ternyata telah mengkhianati Yesus. Sepakat ya? Sepakat tidak nih? Iya, lanjut, Bang, karena dia kan sudah bernarasi bahwa dia adalah bapa pendusta. Iya, baik. Yudas mau mengikuti cara dia, berarti Yudas juga pendusta gitu. Oke. Di sini baik Yudas yang berdusta atau iblis, yang saya tekankan adalah keberhasilan iblis ya sampai membisiki Yudas, kemudian Yudas mengkhianati Yesus. Pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Apakah ini lebih jelas lagi nih? Apakah Yudas menyerahkan Yesus? Silakan jawab. Iya, Yudas menyerahkan Yesus. Nah, berhasil tidak itu iblisnya? Ya karena sudah difirmankan bahwa memang harus dia mati untuk menggantikan dosa-dosa kami. Larinya ke dosa waris. Silakan sekarang baca nih. Saya tawarkan nih. Di sini kan sudah saya jelaskan tuh tentang keberhasilan iblis nih. Nah sekarang Bapak, mari kita di Kisah Para Rasul 2:23.
Kalau Anda membenarkan bahwa bukan keinginan iblis tetapi keinginan Bapa yang Anda imani, sepakat kamu enggak? Kalau di Galatia di Kisah Para Rasul 2:23 adalah keinginan Bapa atas penyaliban. Silakan pilih. Kan saya belum baca. Baca tuh. Sudah baca tadi kan di Kisah Para Rasul 2:23 itu. Belum. Itu Aduh, tadi ya, silakan baca lagi. Kan bilang Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Iya, silakan. Benar? Benar? Iya. Oke. Dia yang Malum dah, kalau Kristen ini nekat pendek kotaknya, harus dibaca dulu di Bibelnya baru tahu dia, bukan semacam kita. memang pertanyaan, jangan hayalan Bang, jangan berhayal. Bang Hos nggak berhayal itu, nggak suka berhayal Bang Hos. Di rumah juga ada kok apa-apanya. Silakan, Bu Farida tetap konsisten, silakan. Hayal, hanya hayalan saja Bang. Kita ikut tapi hayalan. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sudah? Di situ Allah berhasil tidak menyerahkan Yesus? Berhasil tidak Bapak menyerahkan Yesus? Silakan. Bapak menyerahkan Yesus di sini nggak ada Bapak menyerahkan Yesus. Nah, itu kan maksudnya kan? Supaya orang-orang membunuh dia nih nantinya di situ. Coba dibaca lagi di Kisah Para Rasul 2:23 yang jelas. Ini rencana loh Bang. Rencana Allah untuk menghapus segala dosa-dosa manusia ini. Ini rencana atau sudah terjadi belum? Apakah ini sudah terjadi? Ini sudah terjadi atau belum? Yo, Abang tanya saya, Abang kan ayat Abang ini. Nah, di Kisah Para Rasul 23 itu saya tanya, di situ kan rencana Bapak nih tentang Yesus akan disalibkan nanti itu. Paham? Kan jelas itu. Adib, Paham Adib, nggak kalau orang bilang jangan tidur kau Adib. Adib, Ya. Jadi pertanyaan saya kepada kamu, Adib. Paham nggak Abang bilang? Assalamualaikum Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam Bukan sisa warahmatullahi mau. Bukan sia. Oh iya, Ya. siap. Silakan Ibu Bida Jangan tidur kau. menjawab pertanyaan saya. Rencana Bapak ini, Rencana. Ya silakan terima. Kenapa Abang tanya lagi? ya rencana Bapak ini berhasil tidak? Terima Adib. Rencana seperti apa yang berhasil? Coba, aduh gimana nih orang? Coba baca di Kisah Para Rasul 2:23 lagi. Coba. Lah, ini kan saya udah baca Bang. Oke, saya bacakan kembali ya, supaya Anda bisa paham nih. Tadi kan sudah jelas tuh. Ya, tentang Yohanes 8:44. Nah, saya bacakan nih ya. KPR supaya Adinda ini gimana ya, nggak kemana-mana gitu loh ya. 2:23 Oke, baca. ya. Maka dialah yang diserahkan menurut Dia yang diserahkan. dia yang diserahkan menurut maksud dan rencananya. Ini rencananya Allah tidak? Maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan Iya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Pertanyaan saya, dari ucapan Kisah Para Rasul 2:23 ini, Yesus disalib tidak? Abang mengerti enggak? Kalau rencana itu apa? Abang susun teks. Yang namanya rencana pasti ada endingnya gitu loh, paham nggak? Jadi setiap rencana itu punya ending. Apakah berhasil atau tidak? Itu namanya rencana. Oke? Di ayat ini sudah berhasil atau belum? Oke. Justru itu saya tanya, apakah di ayat ini sudah berhasil tidak? Saya lagi tanya Abang karena Abang yang membawa narasi Abang. Oke, saya yang menjawab. Di sini sudah berhasil karena Yesus sudah berhasil disalibkan. Betul? Ayatnya Bang. Di Galatia 3:13 tuh udah jelas itu. Galatia 3 itu berbicara tentang apa ya? Nah, di situ benang merahnya kalau Yesusmu itu bukti penyalibannya, kan gitu. Galatia 3 ayat 3. Ayat Galatia 3:13. Oh, Galatia 3 ayat 3. Oke.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, berkata Abraham, sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, itu benang merahnya. Jadi keinginan Bapak itu ternyata sudah terlaksana di Galatia 3:13. Nah, pertanyaan saya, sepakat tidak Anda memilih jawaban dari kedua data yang saya sampaikan? Yohanes 8:44, keinginan iblis, di Kisah Para Rasul 2:23. Itu aja. Jawab yang mana yang kamu imani. Ini kutuknya kan berbicara di kutuk dengan hukum Taurat ya. Baru dia menggenapi di kayu salib, Bang. Iya, nanti jangan kemana-mana dulu tentang kutuk Torah ya. Ini lebih parah lagi karena di sini nanti Paulus terlibat. Kalau ini yang kita mau bahas, karena Yesus itu taat dengan hukum Torah. Paulus membatalkan banyak datanya di Efesus 2:15. Bukan itu poin saya. Wah, tidak, ini. Oke, jangan kemana-mana dulu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda begitu sulit untuk menjawab? Tidak, karena konteks. Apakah keinginan Bapak yang menjadi real, kebenaran absolut, atau keinginan iblis yang Anda imani? Silakan. Itu kan tadi udah Abang bilang di rencana, kan? Ayat pertama Abang udah memberikan kepada saya narasinya bahwa rencana Bapa. Iya kan? Silakan. Dan dia akan bangkit. Ayat berikutnya, rencana Allah untuk menebus dosa manusia dan tidak Yesus bangkitkan, Allah membangkitkan dia tidak di ayat selanjutnya. Saya tanya ini. Itu sudah tidak ada lagi karena dia sudah bangkit, Bang. Bangkit atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Mana yang benar, bangkit apa dibangkitkan? Bangkit. Dibangkitkan apa bangkit sendiri? Bangkit. Dibangkitkan. Antara orang mati. Bangkit atau dibangkitkan? Nah, kok nanya, saya udah bilang bangkit, nanya lah. Oke, bangkit. Sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul kembali ya. Di Kisah Para Rasul ternyata ini, sabar. Saya bacakan ya. Yesus inilah yang dibangkitkan, oke? Saya bacakan biar Anda paham. Di Kisah Para Rasul yang dibangkitkan ya, ini sabar dulu, saya buka datanya di 4:11-nya. Yesus inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini dalam Alkitab. Oke, sabar, saya buka versi anunya. Yang dibangkitkan, sabar. Ya, Kisah Para Rasul 2:32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Gimana nih? Mana yang benar? Mana yang benar? Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Farida, tolong dibuka mute-nya, saudaraku. Ya, karena tadi saya di mute, Bang. Ya, sekarang Anda sudah tidak termute lagi. Anda mau memegang yang mana nih? Ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah, tidak bangkit sendiri. Di mana itu ya? Di Kisah Para Rasul 2:32. Di Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus ini yang Allah bangkitkan dan kami semua adalah saksi tentang hal itu. Itu jelas itu. Mau baca ayatnya? Atau Anda harus diam lagi ya? Oh, bukan, karena Anda belum. Oke, silakan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya
apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pertanyaan saya, tetap konsisten. Tadi Anda membangun statement begitu kuat, ternyata Yesus ini bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Dibangkitkan lagi, tepuk tangan ya. Kita kasih jadi sepakat kita ya, ternyata Yesusmu ini dibangkitkan. Saya nggak berikan data tentang mayat Yesusmu dicuri. Nggak usah kita ke situ. Nggak ada, masa orang mau dicuri udah dibilang dibangkitkan. Ada mayatnya, ada datanya. Diambil orang gitu ya, diambil orang itu sama persisnya dengan definisi dicuri. Oke, Anda diam dulu. Anda sudah sepakat dengan saya, ternyata Yesusmu dibangkitkan. Sekarang untuk Elpran, mohon maaf guru-guruku, saya ke Elpran dulu. Buka mute-nya Elpran. Elpran, boleh dibuka mute-nya sebelum saya ke guru-guru lainnya? Ya, silakan, Elpran. Iya. Putus-putus, saudaraku Elpran. Boleh bergeser sedikit, Bang Elpran, suaranya putus-putus, saudaraku. Ya, abadaku Bang penjelajah diambil alih lagi. Bu Fida nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ternyata kembali memegang teguh kalau Yesus ini dibangkitkan bukan bangkit sendiri. Kalau berbicara tentang bangkit itu lebih hebat Yohanes. Yohanes itu bangkit sendiri tanpa dibangkitkan. Inilah yang luar biasanya Yohanes. Tapi bukan itu poinnya, nanti saya akan berikan datanya. Sekarang Anda duduk dulu, saya mau menyapa Bang Elpran. Bang Elpran, masih monitor? Monitor. Iya. Kita masih mau ke ranah yang tadi, bahwasanya mati terkutuk di tiang salib sebagai pendekatan saya Galatia 3:13. Apa ending dari yang terkutuk ini? Ternyata Yesusmu orang yang terkutuk karena disalibkan Yesusmu. Nah, kemudian yang dikutuk ini ternyata ditempatkan di api yang kekal. Betul apa betul? Silakan. Asumsi Adinda, saya mengatakan tadi Yesus tidak terkutuk. Kenapa asumsi lagi? Oke, saya buka datanya. Yesus tidak terkutuk. Yesus menebus kita dari kutuk. Makanya jangan hilangkan. Coba baca baik-baik dengan Galatia 3:13 biar teman-teman jangan mendusta di sini ya. Katakan iya kalau iya narasinya. Justru kamu berdusta. Kristen kapan? Nah, sekarang kita buka di Galatia 3:13. Saya akan baca Kak biar lebih real. Oke? Ya. Kristus telah mati untuk menebus kita dari kutuk hukum. Kan dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke. Kristus, dengarkan saya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, Yesusmu digantung tidak pada kayu salib? Yesus digantung, disalibkan. Iya, itu kalau terkutuk itu tempatnya di mana? Loh, Yesus tidak terkutuk. Yesus menjadi. Anda tadi menyatakan Yesus disalib, digantung di tiang salib. Nah, yang namanya digantung di tiang salib ada tertulis, oke? Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Anda mau mengingkari sementara ini udah jelas datanya? Keterangannya di bawah, Bang. Anda boleh diam dulu, Frida. Sebelumnya, kamu hilangkan sebelumnya Adinda. Yesus menebus kita dari kutuk, sehingga dia menjadi jalan menjadi kutuk demi kita, demi kau dan saya. Kau hilangkan itu, berapa ayat kau hilangkan itu, beleng-beleng kau. Saya tidak menghilangkan, saya akan menyatakan di Galatia 3:13. Dari isi tema ini, mati terkutuk di tiang salib Yesusmu, oke? Nah, ending dari yang terkutuk ini ternyata api neraka tempatnya, kekal di situ. Adinda yang berdusta loh. Yesus saya yang berdusta. Dia menebus kita dari. Oke, saya ulang kembali Elpran. Dengarkan baik-baik, kita Anda kan mengerti bahasa Indonesia nih. Ya, Kristus telah sabar.
Elpran, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini kan yang ingin Anda bahas kepada saya nanti. Oke, nanti saya akan ikuti. Sabar, oke, sabar. Saya akan ikuti Anda. Ya, saya akan membuktikan kalau ternyata Yesus taat dengan hukum Torah, berbeda dengan Paulus yang meniadakan hukum Torah sampai membatalkannya. Oke? Makanya dia taat. Sabar. Saya bacakan kembali. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, saya ulangi, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, Yesusmu ada di gantungan salib tidak? Yesus disalibkan. Disalibkan, terkutuk atau tidak? Tidak, dia menebus kita dari kutuk. Dia menjadi jalan, menjadi kutuk bagi kita. Dia menanggung kutuk kita, bukan terkutuk. Dia menanggung kita. Iya, apapun narasinya yang ingin kamu katakan di atas, tetapi di sini ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, endingnya ternyata Yesusmu ada di gantungan salib, gitu loh. Paham nggak? Tapi tidak terkutuk. Disalib tapi tidak terkutuk. Ada tertulis nih, ada tertulis terkutuklah. Ya. Anda mau menggesek-gesek ini sementara ini tertulis loh. Anda ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda mengatakan bahwa karena penebusan dosa. Oke, sekarang saya ikuti kamu. Kita membahas tentang penebusan dosa. Silakan, saya berikan waktu. Apakah Yesusmu menebus dosa dengan kematiannya? Silakan. Abang, saya boleh nggak jawab Kalau sebentar? Sabar, Frida, nanti untuk Anda. Ini Saya jawab doang. sabar saudariku. Ini si Elfran sudah membawa saya tentang penebusan dosa. Silakan Elfran bernarasi. Oke. Kalau Adinda mau main kata-kata dengan saya juga mau main kata-kata. Ada nggak di situ tertulis terkutuk yang digantung di salib Yesus namanya? Ada nggak? Kalau kamu main kata-kata dengan Meskipun tidak tertulis secara eksplisit bahwa Yesus, tetapi kan faktanya Yesus ada nggak di gantungan salib? Itu dulu. Faktanya dia menebus kita sebelumnya. Baik, makanya itu kamu duduk manis, kita bahas tentang penebusan. Silakan, mana yang benar? Referensi saya di Markus 10 nomor 14. Baca Adinda. Ya, silakan baca. Santai aja kita Adinda ya. Ya memang saya selalu santai. Baik, jadi saya memberikan referensi kamu yang paling fundamental di bawah sama guru-guru kami, apologet muslim senior kami. Ya, jadi tidak ada penebusan dosa berdasarkan data Roma 14:12. Demikianlah, Elfran, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Betul tidak? Kemudian di Yohanes 5:29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini saya masih berkisar di perjanjian baru ini. Saya bahas, belum saya berangkat ke perjanjian lama. Sekarang berikan statement Anda kalau kematian Yesus menebus dosa. Mana yang benar? Apakah dengan matinya Yesus dia menebus dosa manusia atau sama-sama mempertanggungjawabkan dosa ternyata? Silakan. Oke Adinda. Jadi nggak ada yang salah. Makanya pikirku tadi tertulis, oh Yesus tidak menebus dosa. Ternyata tidak juga ya. Jadi sudah tumbang Adinda di situ. Saya tunggu. Pikirku ada Kenapa saya dibuat tumbang? Justru Anda yang tumbang. Tadi kan Anda memperkuat statement di Galatia 3:13. Yesus tidak terkutuk tetapi menebus dosa. Oke, ternyata penebusan dosa ini terbantahkan karena di Roma 14:12, demikianlah setiap orang, saya ulangi, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, apa yang salah di situ? Pertanyaan di situ apa? Oke, kalau Yesus menebus dosa, lalu bagaimana Roma 14:12 dengan Yohanes 5:29? Silakan. Iya. Kalau yang Adinda bacakan pertanggungjawaban, jelas kita masing-masing memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kelak. Kenapa?
Kau berbuat baik, kau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kau berbuat jahat, engkau juga mempertanggungjawabkan kan di hadapan Tuhan. Berarti artinya apa? Kalau kau berbuat baik, ya kau selamat ke surga. Berbuat jahat, ya udah ke neraka jahanam. Kan begitu. Jangan kemana-mana dulu. Tidak di Bible dikatakan bukan perbuatan baik membawa kamu ke surga. Tidak. Jangan kemana-mana, Elfran. Di sini kan Anda membangun statement tentang Yesus adalah sosok penebus dosa. Ternyata penebusan dosa ini tidak ada karena ditanggung oleh kepada privati masing-masing manusia ini, kepada diri kita masing-masing. Kenapa kau Oke? mengatakan statement, perhatikan kenapa kau mengatakan statement Elfran? Di situ kan tertulis di Galatia tadi bukan statement Elfran. Lucu. Beleng-beleng kau. Anda tadi mendudukan Galatia 3:13. Dari awal narasinya itu, Anda menyatakan Yesus tidak terkutuk. Padahal ada tertulis, terkutuklah yang ada di tiang salib. Nah ternyata saya tanya kamu, Yesus ada nggak di tiang salib? Anda mengatakan yes ada. Terkutuk nggak? Anda mengatakan tidak. Karena Yesus menebus kita dari kutuk hukum Torah. Kan gitu kan? Nah ternyata tidak ada referensi kamu yang benar dengan data yang kamu tampilkan, yang kamu kasih tahu sama saya, karena dibantah oleh Roma 14:12 dengan Yohanes 5:29. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Yohanes 5:29, dan mereka yang telah berbuat baik, saya ulangi, dan mereka ini semua manusia nih, jamak nih ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ternyata perbuatan baik ini bangkit nanti untuk hidup yang kekal. Oke? Sabar. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat. Benar. Jadi, tetapi yang telah berbuat jahat ini dinarasikan kepada si pendosa. Oke ya? Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi nggak ada penebusan dosa, kelak akan dihukum. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah di situ, Adinda. Oke, di sini nggak ada yang salah. Lalu yang mana yang benar? Yesus menebus dosa atau dosa dipertanggungjawabkan masing-masing? Silakan. Oke, makanya Adinda jangan trauma dulu lah sama Elfran. Makanya ini gayanya kamu. Silakan. Abandaku mungkin ke Bang Adit, saya udah lama ya. Ini selalu nyeleneh ini. Silakan Abandaku Bang Adit atau Bang Gen, silakan yang lainnya. Jangan kabur. Saya nggak kabur, Anda nyeleneh. Ya, silakan Abandaku. Aduh, Elfran, saya nggak kabur. Di sini bukan saya sendiri. Saya ada banyak guru-guru saya. Karena kamu sudah kelihatan cara bernarasi kamu sudah nyeleneh kemana-mana. Ya, Anda membangun statement bahwa dosa itu ternyata kematian Yesus itu ternyata dosa menebus, ditebus dosa kita. Galatia 13 saya membangun. Saya tidak turun, Dinda Farida. Anda diam dulu, Dinda. Saya hanya memberikan waktu kepada guru-guru saya yang masih ada di sini. Oke? Udah nggak mampu kau berhadapan hati dengan Elfran ya. Nggak mampu. Sabar dulu ya. Kenapa Dinda Frida masih ingin diskusi, Frida? Boleh, tapi jangan bernarasi di luar Alkitab. Ya, saya tidak pernah bernarasi di luar Alkitab. Ya, barangkali saudaraku Adit mau masuk, silakan. Oke, sekarang sudah tumbang satu ya. Udah nggak mampu. Silakan ya, terserah kamu lah mau dibilang tumbang. Kamu nyeleneh sih, diajak diskusi kemana-mana. Silakan Bang Adit, Abandaku. Oke. Terima kasih Adinda. Lanjut aja dulu yang lain, soalnya nggak ada headset ini. Jadi agak kurang terdengar suaranya. Saudaraku Adit, bagus suaranya. Siapa Adinda yang sudah itu siapa? Jadi cara menghadapi Elfran ini yang penuh dengan nada-nada kayak melo-melo begitu ya, Kanda, Dinda gitu ya. Ada kebiasaan ini, sudah sering saya bertemu dengan beliau. Ya, kemarin ribut di komal saya sendiri gara-gara teman-teman Muslim seperti akal sehat yang dibuat apa oleh Elfran ini mainan gitu ya. Iya. Sekarang Elfran, kamu diskusi kepada guru-guru saya. Mungkin Salang Waras, barangkali Abandaku Bang Salang Waras. Yang penting kan Adinda kita tidak memaki, tidak marah-marah, tidak. Saya tuh nggak tahu saya diskusi mau menyerang keimanan Anda lalu saya menghujat Abanda. Saya tidak seperti itu. Saya adalah
apologet yang selalu konsisten dengan data, ya, tidak terpancing untuk menyerang keimanan Anda, lalu saya menghujat ketuhanan Anda, tidak, saudaraku. Abang benar-benar abang diskusi. Ya, saya nggak pernah, ya, saya tetap konsisten. Ya, diskusi. Ya. Elpran juga Bang juga begitu. Ya, cuman Elpran sih sebenarnya diskusinya bagus, Santung, cuman jawabannya nyeleneh. Jadi tak kalah memberikan satu data, katanya Yesus ini nanti kan endingnya menebus dosa. Ya, kalau menebus dosa berarti sudah berakhir. Semua dosa sudah ditanggungnya. Ternyata penebusan dosa itu tidak ada karena Roma 14:12 mengatakan itu. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan nanti ya lagi kita. di akhir zaman ya ya Elpran dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, itu sudah jelas. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi dihukum secara mutlak nanti ini yang si pembuat jahat atau si pendosa. Ya. Silakan Elpran, narasinya barangkali ada yang baru. Tap layar dulu, ini ada peringatan lagi kembali. Tap layar dulu ya teman-teman. Oke, ganti pemain. Siapa pemain barunya, host yang mampu? Ya, silakan Bang Penjelajah, mau kepada guru-guru kita yang lainnya. Saya jeda dulu karena Elpran sudah kemana-mana diajak diskusi nyeleneh. Adinda, nggak ada yang mampu Adinda. Mungkin Adinda aja yang mampu. Bang Elpran, di mana itu perkataan Yesus, perkataan menjadi firman, dan dari mana kalau misalnya itu firman keluar dari mulutnya siapa Allah itu sendiri, tidak pernah itu dia muntahkan manusia di mulutnya. Kalau Anda memahami bahwa itu adalah jadi manusia. Adinda aja gugup. Adinda gugup loh, putus-putusannya udah gugup. Gimana mau diskusi? Tidak gugup. Berarti pemahaman Anda menumpak dia ini seakan-akan Allah ini muntahkan ini Yesus jadi manusia. Bagus dulu lah komunikasinya Adinda. Apa poin pertanyaan Adinda? Terasa gugup loh, suaramu gemetar. Kalau kita merujuk dari ayat 1 Yohanes 1 ayat 1, firman ini ada guru kita di bawah, Pak Penjelajah, Guru Dabang Suma, dinaikkan. Oh, silakan. Saya turun, Bang. Terus turun saya, Bang Penjelajah. Ya, Bang Penjelajah, masih ada guru kita mungkin di bawah, dinaikkan abandaku. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Daku Bang Suma. Maafkan jaringan saya ada gangguan. Ya, silakan Guru. Kepental Guru Dabang Suma ya. Ya, naik lagi Guru Daku. Ya, Bang Elpran, nanti Anda mendapatkan pencerahan dari guru kami ya, Bang Suma. Bang. Ya,
Pot, penjelajah, izin saya diturunkan guruku. Silakan naikkan Gurunda Bang Suma. Iya, udah. Ayo, Bang Udah, Juma. ya. Ya. Silakan Bang Juma. Berarti Gurunda by Gurunda ya. Gurunda Ya, versus silakan Gurunda. Bang Gurunda. Silakan naik Bang Gurunda. Silakan Gurunda. Gurunda versus Gurunda Gurunda. Bang Juma silakan. Versus Karena ada di Gurunda sini Elpran. orang Gurunda Elpran. Kristen di sini 2 orang Gurunda. Ya, Gurunda silakan naik. Elpran. Gurunda Elpran. Ya, silakan dulu naik Bang Gurunda ya. Ada sini orang Ya. kita Kristen 2 orang. Silakan karena ini udah kuning pula kami ini membahas ini enggak sampai-sampai Iya. nih Gurunda. Karena yang kalian lawan Gurunda Elpran, makanya beleng-beleng. Makanya bagus Gurunda versus Gurunda. Iya. Bagus kalau Jadi untuk Elfran sekarang kamu tertawalah sebisa mungkin karena nanti Anda akan menghadapi ketegangan yang signifikan ya. Silakan Gurundaku Muti mungkin supaya host menaikkan Elpran amandaku. sudah diskusi sama Gurundamu Adinda. Aku baru berapa 2 menit, 1 menit lah udah diturunkan. Gurunda Ya, versus silakan Gurunda. Gurunda. Ini Iya. keterhormatan Gurunda di Komal saya. Alhamdulillah udah Cek. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku. Masya Ya, Allah. terima kasih dulu. Salam kenal. Gurunda udah berhenti lagi. di Salam Komal kenal saya. Adinda Juma. Salam kenal Penjelajah. Adinda Juma. Jangan kau panggil Ya, guru kami sama-sama, Bang. Adinda kau. Kau bagus kau. Semalam aku diskusi lo sama dia. Santai Jangan aja. sebelum saya turunkan kau. Oke, Jangan apa? kau. Ya, silakan Gurunda. Soal penyaliban Adinda. Ya, coba open Oke, cam baik. kau. Open cam kau. Jangan marah-marah kita Oke, kan nggak kita maki, bahas nggak mau terkait dengan penyaliban, mati terkutuk di tiang salib, mati terkutuk di tiang salib. Oke, baik. Penyaliban bagi Elohim itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Amin. Nah, sekarang dikatakan kemudian di dalam kaidah Yahudi, orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, itulah yang harus disalibkan. Amin. Tolong Anda jelaskan kepada saya, dosa apa yang Yesus anak Maria lakukan sampai dia pantas untuk dikutuk oleh Elohim di atas salib? Silakan. Oke, terima kasih kepada Gurunda ya, karena kita sama-sama Gurunda, jadi makanya aku suka cita sekali siang hari ini menjelang sore, jelang malam, Gurunda versus Gurunda. Jadi terima kasih dari pertanyaan Gurunda Adinda ya, bahwa apa sih dosa Tuhan kita Yesus Kristus sehingga dia disalibkan. Gurunda Elpran mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus tidak melakukan dosa dan tidak punya dosa. Akan tetapi, kenapa dia disalibkan? Kenapa dia mendapatkan hukuman mati Adinda, Gurunda? Karena dia menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi jalan, menjadi kutuk demi kita di Galatia 13. Ya, Galatia 3 ayat 13. Jadi itulah dulu saudaraku Adinda Gurunda Jumaku, silakan. Iya. Latar belakang kemudian orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, dan juga orang Farisi menyalib Yesus itu tidak ditemukan alasan itu. Bahwa Yesus itu disalib karena dosa waris untuk menebus dosa orang-orang dari hukum Taurat. Lagian hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja, jadi nggak nyambung. Tolong Anda tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi atau di dalam sejarah, kemudian latar belakang orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyalib Yesus itu karena dosa, itu tertulis di mana? Silakan. Oke. Tepuk tangan.
Terima kasih Adinda dan guruku Jumaku mengatakan tadi hukum Taurat itu kan kepada orang Yahudi, orang Kristen nggak ada di situ, jadi jauh. Saya katakan Adinda, gurundaku Jumaku beleng-beleng. Kenapa? Karena Tuhan yang benar, Tuhan Sang Pencipta, bukan hanya perintah, hukum itu, aturannya itu bukan hanya kepada bangsa itu sendiri. Benar, Israel itu bangsa pilihan. Betul apa betul? Betul. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Elohim, Sang Pencipta yang benar itu. Apakah perintah, hukum-hukumnya, nehi kahona parhe, ketumbar jahe, itu yang memang sering dikatakan oleh Adinda Juma bahwa ketumbar jahe, dan saya juga katakan di sini di Komal ini gurunda versus gurunda. Mana Jadi kalau dia dalil hukum mengatakan, Taurat itu untuk orang di luar Yahudi? Bentar dulu, ini tanda-tanda trauma lagi ini. Enggak, dalilnya hukum Taurat itu untuk non Yahudi di mana? Gurunda versus gurunda loh. Jangan dipotong, nanti ketawa gurunda Elpran. Jadi kalau gurunda itu santai, berwibawa. Oke. Saya katakan bahwa perintah, hukum, aturan Tuhan Sang Pencipta, ya, jelas itu dimulai dari bangsa Israel karena itu bangsa pilihannya. Dalil Apakah kalau hukum Taurat itu untuk non Yahudi mana dalilnya? Aduh, inikah wibawanya ini? Ulangan 5 hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31, 31 sampai 33 hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Galatia 4 nomor 5 hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Tolong tunjukkan mana hukum Taurat itu untuk non Israel. Dalam hal ini Roma sebagai Kristen pertama. Silakan. Oke, Adil, jangan dipotong lah. Kita kan gurunda versus gurunda. Jadi kita berwibawa, santai. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai gurunda yang berwibawa, yang beretika. Jangan dipotong. Oke. Adinda Juma, gurunda Juma mengatakan mana sih ayatnya bahwa hukum Taurat itu di luar bangsa Israel. Saya katakan lagi, hello ketum berjahe. Kahon apa arhe. Saya katakan hukum Tuhan itu, ya, jelas itu diberikan kepada bangsa karena itu bangsa pilihan dia. Apakah hukum itu, aturan Tuhan itu berarti orang yang di luar bangsa Israel berarti bukan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Dalil di mana hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu diperuntukkan juga untuk orang Roma, silakan. Kau ketawa aja kau sama gurunda Juma. Kau ada yang kepandian kau membahas apa ini atau enggak? Dipotong-potong loh. Dipotong-potong. Ya, Bang Penjajah, izin kita kasih waktu guru kita sepenuhnya. Silakan guru daku, Bang Suma. Iya, baik. Jadi dengarkan ya, saudara-saudara, terutama orang Kristen yang memang sudah ditakdirkan jadi itu adalah hukum yang mengikat kemudian Bani Yakub atau Bani Israel. Hukum Taurat itu tidak ada diberikan kepada bangsa lain. Di dalam Al-Quran mengatakan itu jelas. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145, hukum Taurat yang datang kepada Musa itu hanya mengikat kaum Israel saja. Ulangan 5 nomor 1 dan seterusnya, Ulangan 33 yang saya ucapkan tadi, Mazmur 174 nomor 19 nomor 20, hukum Taurat itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Bacakanlah Adinda, bacakanlah. Oke. Saya baca yang mana yang kamu mau saya bacakan? Ulangan 5, Ulangan 33, Ya, apa Yeremia ayat 31. yang memang Adinda gurunda sampaikan, bacakan biar kita nanti bisa bedah gitu. Baik. Saya ambil satu data aja dulu, di dalam Ulangan 5 aja dulu supaya
saudara-saudara Kristen ini tidak kepedean mengambil kitabnya agama lain untuk dijadikan sebagai acuan Bukan kepedean, kepercayaan. tapi kita pede percaya kepada Tuhan yang Iya, benar. Itu pede mengambil kitabnya orang, hukumnya orang untuk pakai nipu-nipu ke karena seluruh kitab bangsa. yang benar, Tuhan yang benar. Saya baca ya. Ulangan 5 nomor 1. Musa memanggil seluruh orang Israel. 1. Orang Israel yang dipanggil. Berkumpul dan berkata kepada orang Israel, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepada kalian wahai Israel, supaya kalian wahai Israel mengajarkan dan mengalukannya dengan setia. Tuhan kita Elohim telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian Taurat ini, tetapi dengan kita saja. Kita yang ada di sini pada hari ini saja. Kita semua yang masih hidup di sini pada hari ini. Jadi bukan untuk orang di luar Israel pada saat itu. Oke? Nah, pertanyaan saya balik samamu. Tolong tunjukkan hukum Taurat yang ketetapannya hanya untuk Bani Israel ini, di mana tertulis juga diperuntukkan untuk, di mana dalil ini dibatalkan dan selanjutnya diperuntukkan untuk orang Roma pendiri Kristen. Silakan. Oke. Terima kasih Adinda Gurundaku Jumaku ya. Dari awal kita berdiskusi, tak satu kata pun keluar dari mulut Elpran Bowo Gurunda yang tak terkalahkan ini mengatakan hukum Taurat diberikan di luar bangsa Israel. Itu yang Gurunda garis bawahi. Jangan Tadi bela-bela. Anda mengatakan bahwa hukum Jangan Taurat itu dipotong. seluruh manusia. Sekarang enggak lagi, ditunda lagi. Batal. Mana ada ku bilang di batal. situ. Yang ku Tadi katakan Anda menurut mengatakan kita. hukum Taurat itu awalnya dari Israel, habis itu untuk seluruh manusia. Jadi batal ya? Mana Bahwa hukum ada ku Taurat bilang itu begitu. Yang ku katakan, makanya beleng-beleng. Makanya ini Gurunda juga ini. Sama-sama Gurunda kita beribawa lah. Saya katakan tadi, ya, dari soal dari Galatia itu penebusan dari kutuk. Itu pertama dulu. Ya. Kedua, Adinda kutuk bertanya. Taurat. Aduh. Kutuk Taurat. Aduh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di situ siapa? Kenapa lebih beribawa Gurunda Elpran lo? Kita di situ siapa, Bang? Jangan dipotong kayak sekarang waktu Ya, Gurunda kita di Elpran, situ ya. siapa? Karena hukum Taurat itu bukan untuk kita. Nah, bukan untuk Anda dan saya. Jadi kita di situ untuk siapa? Itu kan penebusan hukum Taurat, penebusan, bukan hukum. Iya, ditebus hukum Taurat itu karena kutuknya itu diperlakukan hanya untuk pemilik kitab. Beleng-beleng di situ, beleng-beleng. Karena penebusan itu, bentar dulu Kenapa Adinda. Anda ditebus? Kenapa Anda ditebus dari hukum Taurat sedangkan Anda bukan kepada Anda hukum Taurat itu diwahyukan? Kenapa Anda yang ditebus? Oke, jangan trauma dulu Adinda, jangan trauma dulu. Berwibawa sedikit Adinda Gurunda, oke. Ya. Yang Ketika harus, hukum Taurat itu dihapus untuk pemiliknya. Ayo. Gimana mau jawab Adinda Gurunda? Ini teman-teman di sini ini apa? Ini manfaatnya orang begini yang longor, tidak ada yang mau dipertahankan. Gurunda versus Gurunda loh. Justru Adinda yang ngomong. Selalu memotong, tidak berwibawa Gurunda di sini. Gurunda versus Gurunda ini. Oke. Yang Adinda konsisten, Gurunda Juma. Jangan dulu lah. Gurunda Jangan dulu Juma katanya. konsisten. Jangan Jangan dulu lah. katanya. Masih Kita mau kan dipermalukan nggak marah-marah. katanya. Oke. Jangan dulu Bang. Gini Gurunda Juma ya. Dari pertanyaan Gurunda tadi harus konsisten. Hukum Taurat. Terus ditanyakan hukum Taurat itu apakah diberikan kepada bangsa Israel? Saya katakan tidak apa. Nah, kalau dari mulut Gurunda Elpran mengatakan hukum Taurat itu diberikan kepada di luar bangsa Israel. Kan begitu. Itu harus poin yang perlu digaris bawahi. Berarti Yesus mati untuk siapa? Bentar dulu. Please, berwibawalah kita Juma. Sama-sama Gurunda loh kita. Jangan Jadi dipotong. Yesus Aku tadi ini mati potong. terkutuk untuk siapa? Oke. Gurunda Elpran jawab. Kalau di Galatia itu bukan hukum Taurat, tapi penebusan kan, penebusan dari kutuk hukum, penebusan kutuk itu. Nah, sekarang Bedakan. pertanyaannya sejak Tadi. kapan Kristen dikutuk? Sejak kapan Kristen dikutuk oleh karena hukum Taurat?
Sejak kapan Kristen kena kutuk karena hukum Taurat? Sejak kapan? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Terus kenapa Kristen yang kena kutuk karena Taurat? Ayo. Turun harga dirimu Gurunda Adinda, turun loh. Jangan dipotong lah. Aku jongkok. Justru kau aku jongkok, semalam pun aku jongkok. Jangan Perintah apa jangan dulu kita makan diskusi. babi. Dengar. Perintah jangan makan babi itu berlaku untuk orang Yahudi atau untuk orang Kristen? Oke, Gurunda Elpren jawab lagi, jangan dipotong ya. Jadi soal penebusan kutuk tadi berarti udah nggak bisa disinggung lagi ya, udah lari ya. Bukan. Yesus itu, Kristus terkutuk itu untuk nebus dosa. Dosa Ya, dari makanya kutuk iya. Torah. Untuk Makanya Torah. jangan kemana-mana. Nah sekarang apa hubungannya Taurat dengan Karisteng? Udah, sekarang Kristen lagi, bukan ke babi lagi ya. Bukan ke babi lagi yang kita bahas ya. Maksud saya, Kamu lompat-lompat, Adinda. hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat, kalau Kristen langgar itu tidak dihitung dosa karena hukum itu bukan untuk Karisteng. Beleng-beleng lagi di situ, beleng-beleng. Lah, Makanya kalau banyak kau makan asumsi. babi atau kau kawin dengan babi itu kau tidak dihitung dosa karena kau bukan itu Yahudi. kan. Keluar kata beleng-belengnya kan, itu sama Gurunda. Lah itu Nampak fakta. wibawa Gurunda. Yang dilarang makan babi itu hanya Yahudi. Kamu yang bukan Yahudi, kau mau makan babi ke, kau mau nikah kawin sama babi ke, nggak ada hukuman untuk kau. Memang ada aturan untuk Kristen dari Tuhan. Oke, sekarang Gurunda Elpren. Ada aturan nggak? Ada nggak aturan Tuhan untuk orang Kristen? Ada nggak? Berwibawa. Nggak Adinda. ada. Jadi orang Kristen itu mau hidup sedikit. seperti binatang yang nggak ada urusan. Karena memang nggak ada aturan sama dia. Coba Inilah mana Gurunda aturan Islam, Tuhan untuk orang Gurunda. Kristen mana? Ayo. Ada Teman-teman, nggak ini aturan lihat Tuhan untuk orang Gurunda Kristen? kalian. Lihat Nggak Gurunda ada. kalian. Beda dengan Gurunda Elpren, Jadi hukum kan? Torah Beda. itu hukum Beda Tuhan level. untuk kaum Bani Israel, bukan untuk Beda orang level, kan? Kristen. Beda level kan? Jadi orang Kristen mau hidup seperti monyet silakan aja, toh nggak ada aturan Tuhan sama Kristen. Beda level, aduh Gurunda. Cuma tuh borinel perangnya. Enggak, apa sih? Berbeda kali level Apa? kita. Coba. Adinda. Coba kau tunjukkan di dalam hukum Taurat di mana perintah di situ ditunjukkan orang Kristen itu tertulis di mana? Mana yang kita bahas dulu? Hukum Taurat Itu apa dulu. kita lompat-lompat? Itu supaya kau tahu bahwa yang disalib itu adalah setan. Bentar dulu Adinda. Makanya Yang kau Guru salib Elpren, itu, yang disalib setan itu ya setan. Yang disembah orang Kristen itu ya setan. Bukan Oke, anak Guru. Maria yang disalib itu. Yang disalib itu adalah Yudas. Kemudian setelah dia masuk ke kubur, iblis masuk ke dalamnya untuk keluar dari kubur. Yang kau sembah itu Yudas. Yang kerasukan setan, alias setan yang kau sembah dalam tubuh Yudas Kemana-mana yang mengaku semua. Yesus. Itu faktanya. Kemana-mana pembahasannya. Ya karena kau lalot. Loh, Kemana-mana perginya. Kau nggak malu, kau Gurunda sama loh. sekali enggak. Enggak. Oke, ya enggak. udah memang kau nggak tahu mal. Oke, sekarang giliran Gurunda Elpren. Oke. Mana yang kita bahas dulu ini lompat-lompat karena makan lagi Adinda Gurunda cuma ya. Saya tadi minta mana dalil dalam kitab Torah, hukum itu, Torah itu untuk orang Kristen, yaitu orang di luar Yahudi. Sampai sekarang cuman Loh, kembali lagi ke awal. apa itu? Anu. Tengok. Kelihatan kau sedang kau anak itu lagi TK. panik cari alasan untuk berbohong. Kau sementara panik ini, kau panik cari alasan untuk berbohong nih. Makanya kalau kau tidak trauma, kalau tidak trauma kau jangan diturunkan Kayak gitu. Jangan diturunkan. Jangan Pertanyaan diturunkan. saya sederhana ini ke-6 kali saya tanya. Tolong tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa hukum yang datang kepada Bani Israel itu adalah untuk orang. Maaf dulu Gurunda ya, ini enggak selete Gurunda ini, enggak selete, kita buang aja. Enggak, udah kalah kan, udah keok. Si Keok gilingan kan? ngotak nih. Jangan diturunkan. Jumat beli. Masih mau datang besok. Cocoknya dia itu di gereja, bukan di sini. Saudara-saudara Kristen, saya ingatkan ya kepada kalian ya. Ketika kalian itu tampil di sosmed, itu bukan milik kalian sendiri lagi. Itu milik umat Islam juga. Artinya narasi-narasi yang Anda bangun di sosmed itu, di depan publik, itu narasi yang dikonsumsi oleh orang Islam juga. Artinya kau mendapatkan penentang-penentang, karena orang Islam itu berakal, berilmu, belajar orang Islam itu.
Nah, bedakan di gereja. Kalau di gereja kau mau mengatakan asbak rokok itu adalah jelmaan Tuhanmu, itu tak ada yang menentang. Tak ada kan ada yang menentang kalian. Karena memang tempatnya di situ orang untuk didoktrin dan didogma. Berbeda kalau di sosmed kayak begini. Anda harus membedakan. Apalagi kalau yang hadir di hadapan kalian itu para apologet Islam. Jangan coba-coba. Kalian akan dipermalukan. Karena orang Islam lebih paham Bible daripada kalian. Camkan itu baik-baik. Bedakan di gereja dengan di sosmed kayak begini ya, teman-teman Kristen. Kalau di gereja boleh kalian mendogma asbak rokok adalah jelmaan dewa kalian, silakan. Tak apa-apa, itu di agama kalian. Tapi kok depan umum seperti ini, apalagi kalau sudah ada para apologet Islam, ya harus bernarasi berdasarkan akal. Jangan kau pura-pura gila, atau kalian gila pura-pura waras. Jangan. Lanjut, host. Selama sore yang baru bergabung Islam Kristen, selama bergabung yang baru bergabung Islam Kristen, kau berhala pula kau di sini. Dari tadi itu bang semua itu sigilingan otakna. Ini karo berputar-putar caranya. Cupiri otakna. Ya silakan Islam Kristen ini, silakan. Kau berhala pula kau. Jin, host diturunkan aja. Ya. Ya kalau ada oten di bawah atau orang Kristen, ayo silakan tapi pakai data. Kalau bisa buka cam open cam ya. Iya, jangan cuma pakai data. Kalau bisa gitu loh, dia pakai data. Open cam kalau ada. Kalau enggak ada open cam, tidak usah naik. Ya, naik multi. Kalau ada di oten di bawah atau Kristen, ya silakan naik multi pun jadi. Kalau enggak ketik nomor 1, tapi bisa open cam ya. Oh, yang ada teman-teman kita di bawah, kalau ada momo, ya naikkan kalau ada Kristen di bawah. Ya silakan Gurunda, bernarasi Gurunda. Ya, jadi kalau berbicara mengenai salib, di dalam Al-Quran salib itu adalah hukuman. Hizyun fid dunya, kehinaan di dunia salib itu. Jadi oknumnya adalah oknum yang dihina, yang membuat kerusakan, yang membenci Allah, membenci para rasul. Itulah mereka yang kena hukum salib. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21, 22, 23, yang disalib itu adalah pelaku dosa. Dan yang mengutuknya adalah Tuhan Elohim. Jadi tidak ada jalan Kristen ini bisa lolos tentang salib. Lagian juga untuk apa salib itu? Nggak ada gunanya salib itu. Buktinya nggak ada gunanya di dalam kitab Roma 8 nomor 10. Di situ kita lihat bahwasanya jikalau ada Kristus di dalam dirimu, jelas di sana diterangkan bahwa tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi orang Kristen ini setiap mati, mereka mati karena dosa. Bukan mati karena ditebus dosanya, nggak ada. Nggak ada orang Kristen itu mati karena kebenaran, nggak ada. Semua orang Kristen kalau mati, itu matinya karena dosa. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi orang Kristen itu mati bukan karena keselip biji nangka, enggak. Bukan karena kena penyakit panu, bukan. Tapi mereka mati karena dosa. Artinya penyaliban itu sia-sia. Tidak ada gunanya penyaliban itu. Berbeda dengan orang Islam. Orang Islam mati itu karena selamat. Karena selamat, itu bedanya. Sedangkan Kristen mati karena dosa. Nah, orang yang mati karena dosa ya di neraka tempatnya. Padahal sudah disalib. Katanya salib nebus dosa. Faktanya Kristen mati karena dosa. Untuk apa penyaliban wahai Kristen? Untuk nebus dosa Pak. Faktanya kamu mati karena apa?
mati karena dosa. Ya, penipu. Kupikir dosamu sudah ditebus, ternyata kau mati karena dosa. Contoh Islam dong. Islam mati karena illa wa antum muslimun. Kecuali kalian ini selamat. Jangan kau mati kecuali kalian selamat. Nah itu di Islam. Ya di Kristen mati karena dosa. Pret. Penipu. Orang sudah payah-payah murtad. Ternyata begitu murtad matinya karena dosa. Ya neraka dong. Siapapun yang mati karena dosa tempatnya neraka. Islam mati karena selamat. Tempatnya di surga. Itu sudah pasti tuh. Inilah Kristen aneh. Salib itu hukuman. Salib itu kutukan Tuhan. Baik di Yahudi maupun di Islam. Menurut mereka salib itu justru keselamatan. Aneh kan agama ini? Salib itu keselamatan. Di Yahudi salib itu kutukan. Di Islam juga salib itu kutukan. Di Kristen salib itu keselamatan. Memang harus menjadi kadal orang ini. Gak ada otak. Makanya ketika... Ya silakan. Udah pergi dia pula. Udah terbang. Astagfirullahaladzim. Ya. Selamat malam. Selamat sore. Islam Kristen. Assalamualaikum. Islam Kristen. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa mau dinanya sama Gurunda kita karena kita perlu Gurunda Bang Zuma, izin Bang Zuma, saya Siap. izin bertanya. Iya. Ini ada beberapa rangkuman saya tentang Kristolog. Saya izin konfirmasi, takut salah pengertian Abang dah. Ini kan saya menemukan di Bible ini kan bertentangan juga kontradiksi. Ini di Matius 9:18. Ya. Ini kan tentang ketika Yesus bertemu dengan Yairus ya. Apakah anak perempuan itu udah mati atau belum? Tapi di situ dikatakan di Matius 9:18 itu kan katanya kan sudah. Dia dihidupkan kembali terus. Tapi ada data lagi yang mengatakan bahwa dia belum ini ya Bang dah. Belum mati tapi masih sakit. Itu yang benar yang mana Bang dah? Dikatakan masih sakit itu di dalam Lukas. Kontradiksinya yang di dalam Lukas. Kontradiksi dengan yang mana ini? Dengan Lukas kontradiksi dengan Matius 9:18 tuh Bang Gurunda. Matius 9:18 itu anak perempuan tersebut dikatakan baru saja meninggal. Kemudian Yesus datang meletakkan tangannya, maka anak perempuan itu hidup. Kontradiksi dengan yang mana? Yang di Lukas kalau nggak salah Bang Daya. Yang dia mengatakan begini, anak perempuan itu masih sakit, belum mati. Yang mana? Lukas 8 atau Lukas 4? Bentar Bang Daya. Gimana kemarin ya? Lukas 4:39. Sambil kalau ada outline di bawah silakan naik multi ya. Di Lukas 4 tuh Abang Daya. Anda yang membawa data, saya tinggal ini kalau di Lukas 4:39 kah atau yang mana? Apakah Lukas 4:39
versus Matius 9:18, itu harus kita lihat konteks. Jangan sampai kita hanya mencocok-cocokkan. Kita harus lihat konteks data tersebut. Apakah kontradiksi, apakah cerita ini membahas oknum yang sama, gitu. Tapi di ini kemarin catatan saya ini ada di Lukas 4, 39, 38 Abang Gurunda. 38, 39. Nah itu yang kubilang tadi. Apakah itu bercerita tentang wanita yang sama? Tapi sini dikatakan nih Bunda Simon. Nah, kalau yang di Matius, anak perempuan Yairus. nah, berarti konteks berbeda. Jangan jangan karena ada perempuan sakit tiba-tiba aja kemudian dianggap itu adalah wanita yang sama. Baik, mungkin itu aja sih Abang yang saya tanyakan, karena takut salah mengindikan. Iya. Nanti dia ini, maksud saya jangan sampai dia salah konteks. Kita juga tidak boleh mengambil data yang tidak akurat. Kalau diceritakan kemudian tentang perempuan yang meninggal di rumah ibadah dan pergi ke rumah Simon, adapun yang diceritakan itu adalah tentang mertuanya atau apapun itu yang kemudian demam tinggi ya kalau nggak salah, lalu Yesus datang menolongnya. Nah diceritakan Yesusnya menghardi demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan perempuan itu. Bahkan perempuan itu kembali melayani. Tapi pertanyaannya, apakah yang di dalam Matius 9 ini, itu adalah wanita yang sama yang diceritakan di dalam Lukas 4? Berarti ini beda konteks ya Bunda ya? Iya. Enggak begini Bangku. Turun dulu Abang. Coba dulu cari di mana, baru naik lagi kembali nanti Bang. Oke Bang. Siap. Makasih ya Pak, masih Gurunda. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Gurunda, apakah ada kan Kristen bertanya bahwa Islam lahir abad ke-7. Ya. Lahir atau menyempurnakan? Disempurnakan karena Nabi Ibrahim dan seluruh nabi-nabi itu sudah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya. Jadi yang diperkenalkan di sana adalah SOP-nya, SOP daripada Islam, sedangkan yang diceritakan kemudian berikutnya adalah pelaku-pelaku SOP tersebut yang disebut Muslim. Begitu Bang. Oh iya Bang. Jadi Islam itu adalah aturan, sedangkan Muslim itu adalah orangnya. Ya kita nanya dulu tamu kita ya. Oh iya, selamat siang atau selamat sore, baru bergabung. Islam atau Kristen? Selamat bergabung yang baru bergabung. Islam atau Kristen? Mbak Julit. Buka mute-nya Mbak Julit. Oh, ya waalaikumsalam. Islam Bang. Oh Islam. Oh maaf dulu Bunda. Apa mau dipertanyakan sama Gurunda atau kalau ada nanya baru turun baru dibahas Gurunda karena kita mau naikkan oten ini Gurunda. Ya silakan. Halo Ibu. Bang Zuma, saya minta ketenangan. Ya,
Saya cuma meminta ketenangan Bang Zuma, tolong. Maaf, memang tidak berhak bertanya, tapi kesedihan ini berlalu. Gimana Bang Zuma? Iya, kenapa Mbak? Silakan Bunda, apa mau ditanya? Ya, kenapa turun dia? Sedih-sedih dia. Ada apa? Kalau masalah ekonomi mungkin kita bisa arahkan ke pegadaian. Kalau masalah laki-laki ke kantor KUA. Apa kira-kira ya? Ya Allah. Ketenangan jiwa perihal merasa hampa, zikir, sholat, Ya, baca Quran. Oh ya, silakan kalau ada oten-oten di bawah silakan naik multi. Karena kita di sini silakan naik kalau ada oten di bawah. Ya, narasi dulu Gurunda karena kini aku mau bikin video lagi nih Gurunda. Karena mungkin ini mau naik, nggak usah naik kau apa kuculuk. Ya, silakan narasi. Iya, sambil Gurunda kita bernarasi, saya sedikit ingin bertanya ya. Assalamualaikum Gurundaku Bang Suma yang saya hormati. Ini pertanyaan saya. Ya, dan kebanyakan dari apologet kekristenan ini meyakini bahwa yang diajarkan Yesus itu secara mutlak ya absolut bahwa ajaran kasih. Tetapi saya melihat data yang begitu banyak ya, termasuk yang diperintahkan Yesus, bunuhlah yang tidak ingin aku menjadi rajanya. Tetapi itu bukan poin saya abandaku. Poin saya ternyata di 2 Tesalonika 2 nomor 8, di situ indikasinya Yesus membunuh si pendosa. Ada apa gerangan ini Gurundaku? Silakan. Ya, baik. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, secara umum ya, sebagai seorang muslim, kita belajar tentang kekristenan ini. Sebenarnya kita mengurai isi Quran. Kalau kita sebagai umat Islam yang hadir setelah agama Kristen ini hadir lebih dulu, di dalam Al-Quran ini sudah menjadi acuan. Seperti misalnya ketika kita diminta oleh Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang-orang yang zalim yang dimaksud di sini ya karakter-karakternya itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran, dan fungsi Bible di sini adalah sebagai pembuktian ya bahwasanya apa yang diceritakan Al-Quran, tipikal yang ada di dalam Al-Quran ceritakan tentang orang-orang kafir itu ternyata betul. Di dalam kitab mereka itu diterangkan hal-hal yang nampak jelas kezaliman itu nyata. Tadi saudara kita mengambil 2 Tesalonika 2, di situ berbicara mengenai tentang kedurhakaan sebelum datangnya dewa dalam konsep mereka. Pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Sebenarnya ini juga ada benarnya. Kalau kita berbicara perspektif Muslim Islam. Kenapa demikian? Karena Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim datang sebagai hakim untuk menghakimi kemudian orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang Allah katakan, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Nah, Al-Quran lalu kemudian menarasikan Nabi Isa akan memusuhi mereka. Nabi Isa kemudian akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da
wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti Isa akan memusnahkan mereka semua. Makanya ada sabda Rasulullah akan mematahkan salib, itu maksudnya. Membunuh babi-babi itu maksudnya. Jadi pada waktu itulah si pendurhaka iblis akan menyatakan dirinya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangannya yang kedua kali nanti, Tuhan Yesus ini akan menghancurkan semua orang-orang yang menuhankan dirinya demi untuk menyatakan bahwa dia berdasarkan perkataannya yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu menjadi dasar alas penghakiman. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Artinya bahwasanya Yesus datang kembali untuk yang kedua kali, kembali kepada apa yang tertuang di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku ucapkan kepada mereka di tengah-tengah Bani Israel. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, jadi orang-orang ini akan dimusnahkan, pendurhaka terhadap diri Yesus ini akan dimusnahkan, jelas ya hukumnya adalah neraka. Seperti itu, Bung. Terima kasih banyak Gurundaku, luar biasa. Sehat selalu padaku. Silakan yang lainnya. Sama-sama. Dan untuk oten-oten di bawah yang mau naik ya diskusi kepada Gurunda Bang Suma. Jadi kami berharap yang berhikmat ya, yang tidak kerasukan Robel Sibul, karena bahayanya Robel Sibul itu bisa berdampak ke tidak warasan sebagaimana Yesus mengalaminya, sehingga datang keluarganya untuk mengambil dia di Markus 3:21. Jadi hilangkan itu, tetaplah membawa adab yang baik dengan ilmunya. Silakan Gurundaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami yang terhormat, Salam kenal ya Bang Juma, semua Bang. Ya Bang. Bang Suma. Ya tunggu. Siap. Ada tamu kita. Selamat sore. Selamat sore yang baru bergabung. Selamat sore. Lokas. Assalamualaikum. Ya. Islam Kristen. Enggak. Lagi ceramah nih. Islam Kristen. Komal ini dibatasi ya? Iya Bang. Karena dibatasi Bang. Karena apa Bang? Oh peringatan, kita peringatan ya? Karena ditombak aja terus aku, Gurunda, ditombak terus. Oh. Bang Suma, ada ini. Siap. Saya orang Makassar juga, Bugis Makassar. Iya. Ada rencananya teman-teman mau bikin tilawatil Quran di TikTok. Maka tersebut. Iya. Itu sudah pernah terjadi, sudah pernah diadakan oleh teman-teman. Ada siapa yang kemarin adakan itu tilawah? Uniripa kah atau siapa? Pernah diadakan itu sama teman-teman. Oh, iya. Kebetulan saya hadir. Ya silakan. Ya. Kebetulan Bang Penjelajah ini adalah bendaharanya. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Kemarin juga pernah yang ada mengadakan tahun kemarin kalau nggak salah. Ada yang adakan. Oh tahun ini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Mati meja. Agak boleh. Tomalahasa. Siloteiro. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bang Juma. Iya.
Klaim mereka otan-otan itu katanya Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad enggak. Bagaimana Bang Juma penjelasannya? Terima kasih. Iya. Jadi Nabi Muhammad tidak ada diberitakan kemudian dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad diberi mukjizat Al-Quran. Nabi Isa diberi mukjizat menghidupkan orang mati. Zaman itu satu doang, bukan banyak orang. Nabi Musa diberi mukjizat belah lautan. Nah, kalau kita membangun narasi bebas sama seperti narasi mereka, kita juga bisa mengatakan bahwasanya Nabi Musa bisa belah lautan, Yesus tidak bisa belah lautan. Nabi Muhammad diberi kitab suci bernama Al-Quran sebagai tuntunan seluruh manusia. Yesus tidak diberikan kitab suci. Kalau kita mau memahami secara bebas pernyataan-pernyataan mereka. Seperti itu, Bung. Sedangkan Nabi Muhammad SAW justru menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah mati. Dalam arti kata Nabi Muhammad itu menghidupkan jiwa manusia, menghidupkan kemudian hati akal manusia. Sementara ajaran mereka, ya di mana ada menghidupkan? Malah mereka kemudian mematikan akal manusia. Kalau Nabi Muhammad menghidupkan akal manusia. Pertanyaannya, pilih mana menghidupkan manusia tapi tak berakal dibandingkan Nabi Muhammad menghidupkan akal-akal seluruh manusia? Ya tentu kita lebih memilih menghidupkan akal daripada menghidupkan jasad. Karena kalau jasad yang dihidupkan, kira-kira nih, kalau misalnya orang yang kita cintai, taruhlah istri kita, meninggal dunia. Terus kemudian mukjizat Nabi Muhammad bisa mukjizat Yesus bisa menghidupkan orang mati. Lalu mukjizat Yesus itu dianut oleh orang-orang Kristen. Sehingga orang Kristen itu dikenal bisa menghidupkan orang mati. Pertanyaan saya kepada saudara Mas, maukah Anda memanggil orang Kristen untuk membangkitkan istri Anda dari kubur supaya pulang ke rumah masak? Silakan. Anda Muslim, Bang Juma. Iya, makanya saya tanya, sebagai seorang Muslim, apakah saudara ingin memanggil orang Kristen membangkitkan istri saudara yang sudah mati 3 hari di kubur supaya dia pulang ke rumah untuk masak? Jelas juga. Ya, gimana? Ya enggak lah. Jelas, ya enggak. Nah sekarang kalau misalnya istri Anda tidak bisa membaca, istri Anda, saudara saya ini kurang paham tentang suatu ilmu, maukah Anda memanggil pengikut Nabi Muhammad untuk datang mengobati akal istri kita supaya beliau itu bisa sembuh dari penyakit pikun, penyakit kurang paham dan seterusnya? Mau atau tidak? Ya enggak. Kalau saya mau, Bang, saya panggil ustadz-ustadz datang ke rumah untuk membuat anak-anak saya cerdas. Saya panggil ustadz-ustadz pengikut Nabi Muhammad untuk datang ke rumah saya bikin kajian agar seisi rumah saya bisa berguna akalnya. Nah, artinya bahwa Nabi Muhammad lebih hebat mukjizatnya daripada Yesus. Nabi Muhammad menghidupkan akal manusia, Yesus menghidupkan mayat. Sekarang di akhir zaman ini, di era yang canggih ini, yang mana yang kita butuhkan? Mukjizat membangkitkan mayat atau mukjizat membangkitkan giroh manusia untuk belajar? Mana yang kita butuhkan? Membangkitkan giroh untuk belajar, Nah, itulah fungsi Nabi Muhammad, menghidupkan akal manusia, sedangkan fungsi Yesus menghidupkan mayat. Sekarang tanya Kristen, mana yang Anda pilih? Menghidupkan akal sehat atau menghidupkan mayat? Suruh tanya, itu PR mereka. Kalau mereka lebih pilih menghidupkan mayat, silakan sekarang mereka ke pemakaman umum, bangkitkan semua mayat-mayat yang ada di sana supaya bangkit dari kubur. Itulah mujizatnya Yesus. Masya Allah. Silakan, Bang.
Iya, itu kan klaim mereka, Bang Juma. Iya. Artinya kita selalu diuntungkan. Kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Subhanallah. Klaimnya mereka itu klaim orang kepepet. Oke lah, Yesusmu hebat bisa membangkitkan orang mati. Nah sekarang kalian ikuti nggak itu? Mujizatnya Yesus. Oh diikuti, nah kalau diikuti silakan kau bangkitkan semua orang mati. Apa yang terjadi di Indonesia ini ketika kuburan-kuburan terbongkar dan keluar mayat-mayatnya semuanya? Ayo. Mayat datang ke rumah, tok 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 tok, minta minum Pak. Kira-kira masih tentram hidup ini kalau mayat naik semua dari kubur. Nah, mayat yang sudah 100 tahun, 500 tahun datang ke rumah tiba-tiba minta makan sementara yang ada tinggal tulang dengan giginya yang goyang-goyang. Mati ya. Enggak ada manfaatnya, itu hanya sekedar mukjizat biiznillah, dengan izin Allah di tengah-tengah kaum Israel supaya mereka paham bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka ini adalah nabi, bukan anak zina. Nah yang dibutuhkan kemudian di akhir zaman bukan lagi yang seperti itu, yang dibutuhkan adalah ilmu. Bukan lagi orang mati keluar dari kubur. Terkait orang lumpuh bisa berjalan, sudah ada ilmu kedokteran. Buta melihat, sudah ada ilmu kedokteran. Seperti itu saudara. Justru bermasalah di agama mereka tentang mukjizat itu Bang. Kenapa? Di dalam kitab Ibrani 9 ya. Ibrani 9. Di situ diterangkan kemudian, kalau nggak salah Ibrani 9 nomor 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Ibrani 9:27. Sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali saja. Setelah itu dibangkitkan dan untuk dihakimi. Nah, sekarang permasalahannya Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus hanya akan mengalami kematian satu kali saja. Berarti Lazarus masih hidup sampai sekarang dong. Orang-orang yang bangkit setelah gempa kepenyaliban Yesus, kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit dari kubur dan berjalan masuk ke Yerusalem, berarti masih hidup sampai sekarang dong. Dan kalau kiamat terjadi, orang-orang yang bangkit dari kubur yang tadi itu tidak mati lagi. Berarti setelah kiamat masih ada orang yang tidak mati. Kenapa? Karena kematian manusia hanya sekali saja menurut Bible. Jadi Lazarus hari ini masih hidup. Karena dia sudah mati satu kali, nggak mungkin lagi mati. Bahaya. Nah inilah kehancuran kalau orang beragama tidak menggunakan akal. Piti amba-ambaki, piti percaya doang. Hanya modal yakin, hanya modal imani saja. Tak ada menggunakan akal. Maka surat kepompong pun dianggapnya firman Tuhan. Yang botak kepalanya mengkilap ini, tunjukkan di mana sekarang Lazarus. Saya mau ajak ngopi Lazarus. Ayo, kalian ajak dia main gasing. Kan mati cuman sekali. Mati cuman sekali. Berarti Lazarus tidak mati lagi. Mana dia sekarang? Sudah 2000 tahun usianya Lazarus. Manusia terunik. Usia sampai 2000 tahun. Nah mana Lazarus? Gak ada. Berarti ini apa? Dongeng atau apa ini? Dalam kitab mereka. Ya bukan main catur Bang. Saya mau ngajak dia ngopi. Bang Juma, sekalian jadikan dia saksi. Iya. Bang Juma, ini agak melenceng sedikit. Berarti dia di aturan nikahnya itu berarti kalau tidak ada aturan nikah berarti dia berzina ya? Iya, jelas. Tapi masalahnya sekarang adalah siapa yang mengajarkan mereka menikah? Sementara Yesus tidak menikah. Kan ada dalil di dalam kitab mereka 2 Yohanes 1 nomor 6. Di situ kan terang sekali dikatakan bahwasanya 1 Yohanes 2 nomor 6.
barang siapa yang hidup di dalam jika Yesus ada di dalam dirimu, maka kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib loh. Nah, Yesus hidup tanpa istri, Yesus hidup tanpa menikah. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa Yesus ada di dalam dia, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Kristus hidup tidak beristri. Kalau mereka ini pengikut Yesus, maka mereka memang harus tidak punya istri. Memang serba salah orang Kristen ini, serba salah. Serba salah. Atau jangan-jangan 1 Yohanes 2 nomor 6, Kristus yang dimaksud di situ adalah iblis. Jangan-jangan, kita nggak menuduh. Kita nggak menuduh. Bang Zuma, sedikit saya, apa benar Bang itu apa Yesus itu dengan siapa namanya Magdalena itu menikah gitu, mempunyai, dan ada 2 istrinya katanya kan, terus sampai 5 orang anaknya, itu bagaimana Bang Zuma? Mohon maaf. Nah, ini kalau pendalaman materi ini itu salah satu sumber yang bisa kita baca adalah kitab Filipus di bab 49. Di situ diceritakan Maria ini adalah istri daripada Yesus. Makanya kitab Filipus ini itu ditolak, dan juga kitab Filipus ini tidak diloloskan saat pengkanonan. Padahal coba kita lihat ya di dalam Yohanes 1, di dalam kitab Yohanes 1, yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil kerajaan langit, kerajaan Allah, itu adalah Filipus. Dikatakan di dalam Yohanes 1:43, Filipus, ikutlah denganku. Berarti yang ikut memberitakan Injil Yesus, Injil Allah, itu adalah Filipus. Nah, kita lihat lagi di dalam Markus berapa itu? Markus 1 nomor 14. Kalau kita melihat di dalam Markus 1 nomor 14, di situ diurai kemudian oleh Markus, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yohanes 1 nomor 43, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus dan mengajarkan Injil Allah di sana. Jadi yang mengajarkan Injil Allah Yesus, Filipus. Setelah itu kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajarkan kemudian orang-orang yang ada pada zamannya di tengah-tengah mereka dengan mengajarkan kepada orang-orang di sekelilingnya nas, yaitu Injil Yesus. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepada mereka. Berarti yang punya hak legalitas, yang memiliki validasi, yang memiliki pengesahan pengajaran penginjilan, hanya satu yang langsung Yesus tunjuk. Siapa itu? Filipus. Sekarang kenapa jadi Bible Lukas yang dipakai? Kenapa jadi Markus yang dipakai? Kenapa jadi Paulus punya surat 13 dipakai? Kenapa jadi Kisah Para Rasul yang dipakai mereka? Padahal yang dipanggil Yesus untuk memberitakan Injil adalah Filipus. Nah, di dalam Injil Filipus bab 49, Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Itu Bang. Begini Bang Zuma. Jadi yang kita sebagai umat Muslim ini bagaimana menangkap itu yang mana gitu loh Bang? Maksudnya abangku? Di antara tadi Filipus dan Markus, Yohanes tadi sampai Paulus itu menyikapinya gitu loh Bang, maksudnya. Iya, kalau di dalam Bible mereka dikatakan bahwa mereka menikah. Nah, Yesusnya menikah. Iya. Baru dicomot kisahnya Nabi Isa. Iya.
Ya, sejatinya memang tidak kan begitu ya Bang ya. Gitu kan. Iya, kalau betul. Iya. Siapa dulu ini ada tamunya. Siapa dulu di bawahmu Bang? Halo Bang, siang Bang David. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau bertanya Bang, pernah perlu sama kita bangku satu Bang? Ya, kan katanya bagi orang muslim itu pernikahan di luar muslim itu zina ya. Berarti saya yang mualaf ini berarti anak zina gitu. Apa begitu pemahamannya? Bukan anak zina kalau Anda lahir dari Kristen, tapi anak kafir. Anak dari orang kafir. Kalau zina itu bagi hukum bagi orang Islam. Kalau orang kafir itu tak ada hukum bagi mereka. Sama seperti kambing. Kambing tidak dihukum zina ketika kambing ini menggauli sesama kambing. Monyet menggauli monyet tidak dihukum zina. Kalau misalnya ada kera menggauli sesamanya kera atau menggauli pasangan kera yang lain, tidak dihukum zina dia. Begitu juga orang-orang kafir sudah tak ada lagi hukuman bagi mereka. Maksudku nggak ada aturan bagi mereka. Yang diatur itu hanya yang muslim. Muslim itu maksudnya tunduk kepada aturan. Kalau kafir ya sudah keluar dari aturan. Hanya ada dua kelompok manusia di bumi ini. Yang pertama muslim, yang kedua kafir. Muslim ini yang tunduk kepada aturan Tuhan. Yang kafir ini yang tidak tunduk kepada aturan Tuhan. Jadi kalau misalnya saudara David ini lahir dari orang kafir, ya anak orang kafir. Masukkah dia sebagai anak zina? Termasuk. Cuman kan ya secara hukum kita nggak mengatakan anak dari hasil zina. Ngapain kita ngurusin itu? Tapi ya, silakan Bang. Kalau itu aja mungkin karena bangku ini. Tapi kalau berdasarkan Bible diceritakan barang siapa melihat perempuan wanita lalu mengingini di dalam hatinya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Kristen di Matius 5 tuh, Matius 5 nomor 8. Nah, jadi kalau berbicara tentang dalil itu, siapa memandang perempuan serta menginginkannya, ia telah berbuat zina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Berarti anak-anak Kristen ini anak-anak zina semua kalau berdasarkan dalil itu. Kenapa? Karena orang tua kita pada saat bertemu pertama kali dengan ibu kita, bapak dan ibu, pasti saling memandang dan saling mengingini dalam hati. Berarti berzina dong. Tapi bagaimana dengan dia kan tadi? Gitu. Dia mualaf Bang Juma? Mualaf lepas dia sebagai manusia zina karena lepas kemudian dari kedua orang tua dia menjadi seorang muslim, lahir kembali dia dalam keadaan suci fitrah. Bersih beliau. Oke, begini Bang Juma. Saya punya teman-teman Oten, ceritanya mereka ini kegiatannya sering kumpul kebo. Sekali dua kali saya peringatkan sebagai seorang muslim, barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan, lisan atau hati, itulah selemah-lemah iman. Sudah saya peringatkan, kemudian mereka bilang janganlah menghakimi. Begitu Bang Juma, gimana tuh? Siapa yang melakukan kumpul kebo? Para Oten. Oh, jangan salah Bang. Di dalam kitab mereka 1 Yohanes 2 nomor 1 dan seterusnya dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Jadi bagi mereka itu adalah hal yang biasa.
Belum lagi kalau kita lihat di dalam Roma 5 nomor 20. Di situ dikatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi itu kaidah di dalam agama saudara kita harus hargai. Di mana mereka banyak melakukan dosa, di situ kasih karunia berlimpah. Karena katanya Yesus datang bukan mencari orang yang benar, Yesus datang mencari orang yang bersalah. Jadi di mana mereka banyak melakukan kesalahan, di situ Yesus datang untuk kemudian mendatangi mereka. Dalil Roma 5:20, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi jangan salahkan kalau mereka melakukan dosa banyak, karena mereka mengharapkan adanya kasih karunia yang berlimpah-limpah. Begini juga Bang Juma, ada hari itu kan, menanya dulu, di komal kita yang ditombak hari itu Bang Juma ya. Nanti kalau mungkin 1 hari, 3 hari, sampai ke 5 hari ke depan, ada mau masuk Islam atau 2 orang atau 10 orang nanti di komal itu, tapi karena hari itu mau Islam orang itu karena masih ada lagi babinya, tapi nggak saya bolehkan. Nah, tetapi karena saya bilang hari itu sama dia, jual dulu babinya baru bersahadat, aku bilang. Itu nanti perjelaskan dulu sama Kurunda ya. Baru ini semalam datang lagi dia ke komalku, bagaimana itu Bang? Aku mau bersahadat. Jangan gara-gara babi saya itu tertunda gara-gara keimanan saya di dalam Islam. Karena ini satu keluarga ya Kurunda ya. Mungkin karena aku bilang sama dia, aku nanya dulu sama guru Kurunda atau ustadz-ustadz, 1 hari atau sampai ke 5 hari ke depan, itu bagaimana caranya, bagaimana kekafirannya itu atau nanti udah kesahadatnya itu atau berlaku itu atau indah Kurunda. Coba dulu silakan dulu Kurunda. Karena nanti di komal yang ditombak hari itu kita, Kurunda. Silakan Kurunda. Iya maksudnya apa ini? Nggak ngerti saya. Ada hari orang itu disuruh menikah dengan babi baru bagaimana maksudnya? Bukan. Hari itu ada mau di komal saya mau balik Islam, tapi ada babinya lagi 50 ekor. Mau disahadatkan juga babinya gitu? Bukan. Maksud dia disahadatkan dia baru dijual babinya ini. Nah, datang teman-teman kita, kenapa nggak disahadatkan dulu baru dijual babinya? Itu haram hukumnya kalau saya tahu, aku bilang. Tapi aku nanya dulu sama guru-guru lah, aku bilang. Itu bagaimana itu? Pelihara babi. Iya. Ini berat ini teman-teman. Jadi ada sesuatu yang haram, kemudian disuruh jual dulu, baru kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, hasil penjualan babi dipakai beli Al-Quran. Waduh. Kalau mau syahadat Bang, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semua. Jangan lagi ada istilah jual dulu baru masuk Islam. Artinya dijual dulu terus duitnya dikasih ke orang tidak masalah. Tapi kalau jual dulu baru babinya dipakai beli Al-Quran, dipakai beli bayar zakat dan seterusnya, ini kacau juga. Sekali dia Islam ya lepaskan semuanya. Suruh babinya ke bom-bom. Itu bagaimana caranya itu, Kurunda? Ya sudah, kalau mau dia sudah yakin lepaskan semuanya. Kan harus diuji memang orang Islam itu. Jangan kau mengatakan kau beriman, kau tidak diuji. Udah serahkan, lepaskan babi. Nah, begini karena udah berjanji. Udah berjanji aku sama dia Kurunda kan 4 hari ke depan. Saya nanti karena nggak sanggup sama saya, nanti saya undang nanti Kurunda ya. Mau terangkan sama dia. Karena 4 hari tanggal. Masalah dia Bang penjelajah karena masih ada babinya mau dijual baru disumbangkan di masjid.
Wah, bagaimana juga? Nah itu makanya bagaimana solusinya besok kan gitu. Satu-satunya jalan ya lepaskan semua. Ya kalau maaf nih. kalau ada oten di bawah silakan naik. Silakan. Oten naik multi, ayo silakan. Sambil nunggu Oten nih Bang Host, izin saya Bang Zuma, izin Bang Zuma. Insya Allah ini saya dengan Bang Host dengan beberapa teman ini akan mengadakan MTQ ya di TikTok ini Insya Allah. Nah maksud saya kami di sini kiranya berkenan Bang Zuma nanti pada acara finalnya itu bisa kami jadikan tamu kehormatan di situ. Pembukaan Bang juga. Kira-kira. Insya Allah Bang. Masya Allah, tabarakallah, Insya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Ya, mungkin seperti itu aja Bang Zuma. Terima kasih sebelum atas waktunya. Ya nanti saya undang nanti Bang Juma, nanti saya undang langsung nanti. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Baik. Oke teman-teman, saya izin makan siang sebentar. Silakan dinaikkan oten-otennya, kita tatar lagi baik-baik otaknya. Jangan lupa obeng, tang, gergaji untuk perbaiki otak-otak rusak ini. Ya, lanjut dulu, izin sejenak, silakan. Ya, makasih. Ya silakan. Ini selamat siang, selamat sore baru bergabung. Selamat sore. Selamat sore baru bergabung. Silakan Bang. Kak Host izin turun ya. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oten-oten yang mau naik silakan ajukan multi gitu ya. Tinggal klik yang tertulis undang gitu ya. Diklik itu. Mumpung Gurunda lagi makan. Iya, Gurunda kita lagi makan dulu. Karena gitu takut semua kapan naik ini oteng. Iya. Jadi begitulah ya teman-teman Kristen, silakan naik. Dan untuk momot di bawah dengan hormat, tolong dilihat nama-nama yang berbau-bau kekristenan gitu ya. Misalnya Lambertus, ya, Marconus, kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat dari nama-namanya sehingga dinaikkan nanti gitu ya. Ya, silakan. Ya, selamat sore. Islam, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja, nak monitor aja nyimak. Oh, jangan lah Bang. Jangan main-main pas sama aku Bang. Oh, undang-undang aja. Oh, aja di bawah buat oten aja, buat oten. Oke Bang. Terima kasih Bang ya. Yo, lanjut. Aku follow Bang. Oke Bang. Ya, jadi begitu ya untuk saudara kita momot. Ini gampang sekali kita bisa mengenal indikasi dari namanya kekristenan itu ya. Seperti Neptunus ya, Uranus, Uranon gitu ya. Banyak yang berbau gitu dah ya. Nah kemudian yang naik kami harap yang berhikmat ya. Jangan tegang menghadapi gurunda kami karena guru kami itu sangat santun ya. Semua itu tergantung situasinya Anda. Bang Kalpa. Siap. Udah aku kasih ngomong sama kau, naikkan Kristen yang bau ketiak. Ya, silakan. Sebentar. Iya, saya sedang mencari yang berbau-bau nih. Namanya bau pokoknya ya. Iya. Iya, tadi itu Banda Host, babinya banyak. Dilema ini. Bang Teraping. Iya, Banda. Buru-buru mereka multi ini. Kayaknya otennya nontonnya dari luar beranda semua. Nah itu dia. Oke, jadi yang masih di luar Komal ya, tidak ada keinginan untuk masuk karena malu-malu, itu jangan sampai terjadi ya. Silakan aja masuk ya. Baik Anda mau monitor di bawah supaya bisa mendapatkan pencerahan yang baik dari guru kami Bang Suma ya. Dan yang akan mau naik ya, mau membela ranah keimanannya, kami harapkan dengan hormat supaya bawa adab ya, kesadaran serta
tunjukkan ajaran kasihnya Anda ya. Jangan dikit-dikit mudah ya kerasukan roh Belzebul. Dampak dari roh Belzebul adalah ketidakwarasan, itu jelas tuh di Markus 3:21. Yesus terindikasi itu sampai keluarganya datang mengambil dia. Ya seperti itu ya teman-teman Kristen, silakan naik. Di sini ada guru kami Salang Waras, kemudian Abanda Bang Gen, Bang Herba, dan Gurunda Bang Penjelajah, dan Bang Galva, dan saya sendiri ya. Di sini ada temanya mati terkutuk di tiang salib. Mungkin pendekatan kita sebelum Gurunda kita sudah makan gitu ya, yang mengolah dan mengajak Anda diskusi. Nanti saya akan memberikan pengantar. Kenapa hostnya menerasikan ini mati terkutuk di tiang salib? Pendekatan kami adalah Galatia 3:13. Nah, orang yang terkutuk ternyata mendapatkan api yang kekal. Seperti itu Kristen laknatullah alaihi. Lanjut abadaku Bang Galva. Iya, ini saya udah searching ini. Ini yang bau-bau nggak ada nih bang. Jadi orang yang Bang Galva spontan semua jadi Islam. adalah anak buah iblis. Amin, insyaallah, masya Allah. Nggak ada. Kalau yang di bawah ini nggak ada nih. Yang bau-baunya nggak ada. Makanya nggak terdeteksi sama hidung saya juga nih bang. Nggak ada. Ya mungkin benar tadi dari beranda dia nontonnya supaya nggak ditarik kan gitu ya. Tadi kepental tadi. Abandaku Bang David, salam kenal untuk Anda. Saya dengar baru mualaf ya Abandaku Bang David. Iya. Tadi naik kepental. Oh iya. Sudah berapa lama Abandaku kembali ke fitrahnya Islam gitu? 1 bulan sih. Kira-kira 1 bulan. Semoga kita senantiasa istiqomah ya Bang David ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, hanya di Islam kata Allah di Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ammal ladzina amanu billahi wa tasahamu bihi wa syayudkiluhum fi rahmatin minhu wa fadli yahdihim ilaihi sirati mustaqim. Jadi adapun orang yang beriman dan bertakwa dan berpegang teguh pada agamanya, maka Allah menjanjikan surga di situ serta memberinya jalan lurus. Masya Allah. Ya, kemudian untuk saudara David yang hijrah, yang mualaf ini juga ada. Kata Allah di surah Al-Had ayat 58, surga juga untuk Anda. Masya Allah, tabarakallah, saudaraku. Tetap istiqomah, salam satu Tuhan untuk membentengi akidah saudara kita yang awam dan menegakkan ukhuwah Islamiyah. Seperti itu Bang David ya, saudaraku. Bang David, saya mau tanya, ini ada di bawah nih ada yang typing nih menarik nih bang. Apa yang dirasakan setelah abang nih mualaf gitu? Yang dirasakan setelah mualaf. Ya. Ya bangga lah bisa cari kebenaran. Di hati maksudnya seperti apa gitu? Nyaman, damai. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya ini saya meneruskan ya, ada yang bertanya di bawah ini. Menarik juga sih. Ya izin Bang Galva saya bertanya. Apalagi pas silakan. Iya Bang David, saya mau bertanya waktu masih di Kristen dulu Bang David, bagaimana Anda punya tanggapan melihat data yang sangat berbeda yang disampaikan Yesus dengan Paulus ini? Kalau saya lihat di Bible ini terindikasi ada 3 orang yang menyatakan Yesus Tuhan yang dinarasikan ini masuk ke 12 murid Yesus. Yang pertama adalah Paulus, kemudian Petrus dan Yudas. Itu ada datanya. Nah ternyata kalau kita lihat, kita riset orang ini indikasinya latar belakangnya semua beleng-beleng, termasuk Petrus yang menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus. Nanti kita akan beda datanya di situ. Nah pertanyaan saya, ketika Yesus menyatakan, memerintahkan, inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Di Yohanes 17:3 itu sudah jelas, ya terang. Tetapi di sisi lain Paulus mengatakan Yesus Tuhan di 1 Korintus 8:6. Bagaimana pengamatan saudaraku David tentang
kedua data yang berbeda dari yang disampaikan Yesus dengan apa yang disampaikan Paulus. Silakan saudara. Berbeda, bertolak belakang sangat jauh. Makanya dari situ kan saya berpikir, saya jarang baca Alkitab. Tapi setelah saya cari tahu kok banyak yang janggal gitu. Iya, Bang David. Memang agak nyeleneh si Paulus ini ya. Sudah mengakui bahwa terhadap dustanya dulu ya. Di Filipi 1:18 jelas kita lihat. Kata Paulus, baik maksud jujur ataupun berdusta, aku tetap bersukacita memberitakan Injil. Kemudian Paulus juga mengklaim dirinya di Galatia 1 nomor 1, bukan karena manusia dan bukan juga karena manusia, aku dipilih langsung katanya oleh Kristus. Itu kurang lebih narasinya. Nah, yang paling tidak rasional yang disampaikan Paulus di Galatia 1:15, Bang David. Apa narasinya? Ternyata Paulus mengklaim dirinya sudah dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Pertanyaannya, siapa sih ibu Paulus ini, Bang David? Kurang paham saya kesana Bang. Baik, silakan Guru Daku, Bang Galva. Iya, ini cuma kita tanya-tanya doang di Daku David ya. Silakan Bang Galva, Abang Daku. Guru Daku kita masih. Masya Allah. Bang David, boleh bertanya sedikit ya. Yang mualaf, Bang David sudah berkeluarga belum? Belum ya. Tapi orang tua bagaimana? Orang tua masih sudah tahu. Sudah tahu. Orang tua Kristen ya? Katolik. Katolik ya. Bagaimana tanggapan orang tua setelah tahu Abang David mualaf ini? Kaget gitu, kenapa gitu harus pindah ke Muslim. Apalagi kan orang-orangnya kan suka bikin biang kerok gitu. Makanya gitulah agak gak suka gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sih ya terima-terima aja gitu Bang. Alhamdulillah. Karena biasanya banyak yang mualaf itu dibuang dari keluarganya Bang. Ya. Gitu kan. Tapi ya Bang David ini tidak ya. Alhamdulillah. Jadi apa? Sering ini kah? Sering bertanya-tanya apa maksudnya sering ngobrol tentang apa mungkin orang tuanya menanyakan menurut David sendiri minta sebagai anak itu bagaimana pandangan tentang Islam apa bagaimana itu apa sering ngobrol seperti itu? Yang apa sih yang ibu tahu mah Islam itu ajarannya kacau gitu. Terus apa penjelasan Bang David ke beliau apa? Ya kan kalau lihat itu kan ajarannya kata saya kan. Jangan orang-orangnya. Semua agama juga kan ada oknumnya. Masya Allah ya. Ya inilah Bang Terapi ya. Ini Masya Allah Bang David ini mualaf tapi tidak ditendang dari keluarganya ya. Itu kita bersyukur di situ. Saya apresiasi juga kepada orang tua Bang David memberikan kebebasan kepada Bang David ya untuk memilih agama yang benar. Insya Allah ya doa saya semakin istiqomah ya. Dan mohon Bang David ya mungkin untuk kedepannya carilah mursyid ya, pembimbing ya untuk mempelajari Islam itu sendiri. Insya Allah. Silakan Bang Hos mungkin. Saya mau tanya sedikit nih sama David. Mas David. Ya. Mas David masih tinggal satu rumah sama orang tuanya ya? Iya, tapi sekarang mah lagi ngekos saya. Oh, lagi ngekos. Iya. Di khawatirnya gini sih. Misalkan dalam satu rumah, kemudian ada orang tuanya masak yang Mas David nggak bisa dimakan, nggak bisa makannya, begitu kan? Iya. Iya. Tapi kalau udah ngekos ya bagus lah. Cuma itu sih saya tanya. Lanjut Bang Terapi. Iya, jadi untuk oten-oten di bawah silakan naik. Ini ada Bang Kesang. Sudah Kesang jangan di private ya, naik aja.
Pak Kesang pelan-pelan ya, jangan digaspol dulu karena gurunda kita juga masih makan gitu ya. Nah, di sini kita mau memanggil dulu Kristen-Kristen laknatullah alaihi supaya ada keinginan untuk diskusi kepada gurunda kita ya. Siapa tahu mereka ini masih bisa diselamatkan dari dogma takia mimbar gereja, Bang Galva. Karena saya menilai mereka ini para jemaat-jemaat ya, saya melihat indikasinya pendeta ini menjadikan jemaat-jemaat ini adalah budak perpuluhan, Bang Galva. Kenapa? Karena ada perpuluhan di gereja itu, benar nggak, Bang Galva? Ya. Betul Bang. Itu mata pencariannya mereka, Bang. Ada Pak satu itu siapa dulu? Ya, baik. Selamat sore, saudaraku Nunung. Selamat sore saudaraku Nunung, Kristen apa Islam? Assalamualaikum kalau Islam saudaraku. Mbak Nunung, selamat sore. Anda Islam atau Kristen saudara? Ya, final calling untuk Mbak Nunung. Selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam saudaraku. Ya, mungkin izin host diturunkan saja. Beliau cuma lagi mencuci kedengarannya ini, ya. Oke, Oten silakan naik, ajukan multi, ya. Jangan malu-malu domba, ya. Tunjukkan, ya, keilmuan Anda, bela rana keilmuan Anda di atas komal ini. Di sini ada gurunda kita Bang Suma yang akan mencerdaskan. Ya, ada ini Kristen satu ini. Ini baik ini, orang baik ini. Iya, ya, silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apa mau dinanya ini Bunda? Iya. Apa mau dinanya? Gak ada mau dinanya Bunda. Maaf dulu Bunda ya, dibawa aja sambil tetap lah ya. Barangkali ya, Mbak Yeni mau tanya saya kalau latar belakang saya apa? Saya duda Bang Penjelajah, nggak apa-apa ya. Ya silakan deh Yeni turun ya. Promo. Nggak apa, sambil menyelam kan, menyedot air laut gitu ya. Mudah-mudahan saya ditegur sama gurunda kita nanti saya dengan promo ini. Ya Mbak Yeni, mohon maaf kiranya kami minta kepada host untuk diturunkan karena kita di sini butuh satu kursi untuk saudara kita Kristen ya. Ayo untuk Kristen naiklah, siapa tahu Anda masih bisa diselamatkan dari dogma doktrin takia mimbar gereja. Jadi Yesus berkata, kasihilah Tuhanmu segenap hatimu karena Kristen ini masih punya hati, segenap jiwamu karena Kristen juga masih punya jiwa, serta segenap akal budimu. Jadi minimal harus berhati. Kamu yang dibawa post ulang kepada kawan-kawan atau Kristen, posti ulang bagaimana ini tamu kita tadi 500, ini udah mentok ini. Nggak bisa, akunnya nggak bisa membagikan ini. Pembatasan. Oh, saya batasi. Oh, pembatasan itu ya. Ya, saya batasi. Karena ditombak aja aku Bang, ditombak ketika baru bangun. Bang Terapi. Ya. Kalau bisa oten yang naik, jangan kayak yang tadi lah, emosi saya. Iya, kalau Elpran itu Abanda. Elpran iya, itu udah berapa kali ketemu di Komal begitu terus. Di Komal saya kemarin Bang Elpra, saya dengan Bang Akal Sehat, terus Abanda Bang Dio, terus dengan Abanda Petalempu, ya dijadikan mainan itu si Elpran. Tapi ada yang menarik juga ciri khasnya mereka. Saya juga gurunda, tenang, ya jangan beleng-beleng dulu gitu kan. Terus adindanya itu loh. Kadang-kadang orang ini nyelenehnya ya Allah. Iya, emosi juga itu andindanya itu. Pikirannya andinda iya. Iya. Soalnya dia merubah kitabnya Bang. Dia merubah kata-katanya kitabnya. Pegang kuat-kuat katanya. Aduh. Apa yang harus dipegang? Orang Nias itu. Orang Nias. Oh, orang Nias ya.
Iya orang niat. Enggak, saya itu, aku depan. kalau saya tadi gini Bang Terapi ya, dia kita bawa data suruh buka dia baca, tapi di situ dia rubah-rubah. Nah itu yang saya marah itu. Ini khutbah pembodohan ini. Bukan cuma muslim yang mereka mau ini tipu. Sesama mereka kalau ada oten yang dengar juga ketipu. Baru dia ketawa-ketawa. Iya, dia ketawa. Iya, bandaku bangkit. Sama juga dengan perempuan itu tadi. Sangat mengagung-agungkan bahwa Yesus ini bangkit sendiri. Pas saya buka di Kisah Para Rasul itu ternyata banyak saksi yang melihat Yesus ini dibangkitkan. Macet kan dia, ya kan? Saya tadi minta bukakan 3 data. Nggak ada yang mau dia bukakan. Iya, iya. Karena kalau ada Kristen di bawah naik multi karena bangku kita satu. Kalau orang kita Islam mungkin nggak usah lagi naik mungkin ya. Tetap aja layar di bawah lah. Mereka pikir kapan itu Yesus dimuntahkan Allah sehingga menjadi manusia. Karena di situ firman menjadi Tuhan. Di mana? Silakan naik bang. Udah aku kasih tangganya bang. Bang apa ini? Silakan naik bang. Di mana kitabnya mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan? Saya undang bang. Silakan naik bang. Iya, itu dia Bang Herbal. Jadi jurus andalannya Oten itu yang sering kita dengar ya. Di Yohanes 1:1, nyemplungnya di Yohanes 1:14. Kemudian bila sudah tersisi, mainnya di judul perikop. Ya, pas kita tanya perikop ini firman Tuhan tidak? Macet juga ngebantah ya kan. Ujung-ujung ngejol perikopnya kayak tadi dia bilang itu nyanyian, ya semuanya nyanyian. Dia enggak bisa jawab itu bang. Kalau bilang di mana firman itu, di mana di kitabnya firman itu dikatakan bahwa Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Nah itu dia Banda. Sebenarnya kalau kita melihat dari konteks Yesaya ya, ada tuh narasinya seperti ini kurang lebihnya. Firmanku telah keluar dari mulutku dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, jadi firman ini firman ini seakan-akan dimuntahkan oleh Allah. Bang Terapi Oten akibat promo tuh ditelepon. Ayo Oten naik, silakan naik Oten naik lagi lah Oten. Susah bang. Kalau memang benar-benar dia yang mau, ini apalagi ada Bang Zuma. Ya mudah-mudahan aja Oten mau naik. Kalau enggak ya pencerahan dari Bang Zuma. Iya, cerah aja lah. Berupa juga Oten itu. Tapi maunya ini Bang Zuma ini maunya okem dia, apa buka kamera dia, mau ambil video aku. Minta aja nanti, coba. Iya. Bang apa? Siapa ini? Mualaf. Aku ada apa lagi? Ada lagi permintaan. Mau bertanya. Karena kita di sini hostnya ini pula mualaf juga. Ada permintaan lagi kira-kira karena hostnya ini juga orang penjelajah ini mualaf juga ini. Masya Allah. Oh iya. Nah itu makanya kalau ada kira-kira masih terganjal pikiran Islam itu biar saya cerahkan sama kau. Kalau Islam itu mualaf hingga ada lagi banding dalam Islam ini selain Islam. Itulah Bapa dan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu enggak ada lagi. Kalau di dalam Kristen itu, apalah di dalam Kristen itu? Enggak ada. Apa kau cari di dalam Kristen? Satu, kau cari Tuhan yang bernono. Kedua, manusia. Itu manusia loh. Udah mati terkutuk di tiang salib, terkutuk lagi.
mayat lagi dikubur, mayatnya sampai sekarang nggak pernah nampak di Bibel. Jangan lagi kau lari, jangan lagi kau murtad. Kalau udah Islam, jalankanlah Islam itu benar. Kalau Islam itu udah benar, udah betul. Kalau Islam itu, karena udah dikatakannya, tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itulah adalah utusan. Satu-satunya nggak ada lagi. Tapi kalau di dalam Kristen itu nggak ada satunya, tiganya. Cobalah sendirilah, semacam Anda lah ya, udah mualaf 1 bulan saya dengarkan. Ya, yang kau 1 bulan ini, apa yang kau rasakan di dalam Islam itu? Mungkin enak, murni. Hati kita itu terbentak. Tapi kalau di dalam Islam Kristen itu nggak ada, satu pun nggak ada. Kenapa? Karena di dalam kekristenan itu, bagaimana lah ya, Tuhan manusia, kita manusia. Udah, dia bernono, kita bernono. Masa kita Tuhan? Kan gitu. Nah, itulah jangan lagi kembali kau di situ dia salah paham Bang, karena keilahian adalah sebenarnya itu bukan kalau keilahiannya itu lebih hebat lagi keilahian saya. Mujizat kau itu makanya jangan lagi kau, kalau udah Islam kau baca kalimat syahadat itu, alhamdulillah karena udah bagian Allah Subhanahu wa taala sama kau. Tapi kalau kau nanti murtad lagi kembali kepada Kristen, mungkin saja nggak selamat dalam kehidupanmu, apalagi di akhirat. Itu aja saya kira. Bang David ya sedikit ya Bang. Bahkan baru 1 bulan nih. Terus langkah-langkah Abang untuk memperdalam agama Islam sendiri bagaimana Bang? Memperdalam kayak gimana maksudnya? Ya memperdalam. Ya, Maka tadi kan saya kan mengatakan tadi memperdalam lagi agama Islam dengan guru pembimbing ya. Bila ada misalnya ada masjid lah di sekitar ya Bang David. Sholat, carilah. Saya udah mulai sholat, ngaji, udah ikut 3. Alhamdulillah. Berarti ada guru pembimbingnya ya Bang? Ada Bang. Ada, itu yang saya maksud tadi Bang. Ya alhamdulillah kalau udah seperti itu, insya Allah. Nah mana tadi?